بسم الله الرحمن الرحيم. Ya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsira, hamdan tayyiba, mubarakan fi wa mubarakan alaih kama yuhibbu wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ikhwani fillah rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah pada malam hari ini insyaallah kita akan lanjutkan kembali rangkaian kajian kita membahas tata cara mengurus jenazah atau dari buku ringkas tuntas mengurus jenazah, di mana pembahasan kita batasi dari 4 materi saja, 4 materi pokok dalam mengurus jenazah seperti yang sudah kita sampaikan kemarin. Ya, ini 4 materi pokok tersebut: memandikan jenazah, mengafani, menyolatkan jenazah, dan sampai kepada mengantarkan atau menguburkan. Dan sudah kita lewati 2 materi pokok dari 4 yang akan kita bahas. Lalu kita sudah membahas juga sedikit tentang pembahasan sakaratul maut. Memandikan dan mengafani materinya sudah kita sampaikan kemarin, dan insya Allah malam hari ini mudah-mudahan bisa materinya kita selesaikan dari 2 materi yang tersisa. Sehingga besok insya Allah kita tinggal prakteknya saja. Kemarin mungkin sempat saya sampaikan, malam hari ini kita mau mempraktekkan memandikan dan mengafani. Tapi tadi kita pikir-pikir lagi biar sekalian saja kita selesaikan materinya. Sehingga besok malam insya Allah kita langsung praktekkan secara keseluruhan dari tata cara memandikan, mengafani, lalu kita lanjut dengan menyolatkan dan cara menguburkan secara ringkas. Baik, untuk malam hari ini kita akan membahas tentang as-salatu 'alal janazah, yaitu salat jenazah atau menyolatkan jenazah. Di halaman 53 ini kita bahas, ataupun saya bahas di halaman 53 di buku ini, tentang salat jenazah atau materi yang ketiga dari 4 materi utama dalam mengurus jenazah. Salat jenazah hukumnya fardu kifayah, sama seperti memandikan dan mengafani, maka menyolatkan pun hukumnya fardu kifayah. Ya, penggunaan kata salat ini tetap digunakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun secara keseluruhan dia tidak sama seperti salat 5 waktu ataupun salat-salat sunnah yang lainnya. Ya, tapi tetap dia dikatakan salat karena memang salat secara lughatan, secara etimologinya, linguistiknya bermakna doa. Jadi salatun itu kalau kita lihat dalam kamus bahasa Arab atau lisanul Arab, makna salat itu bisa bermakna doa, ya, dakwah atau da'wat. Salatun kadang dijamak menjadi solawat. Makanya solawatnya Allah, ya, atau salawatnya malaikat kepada Nabi Muhammad SAW itu bisa bermakna doa. Ya, bisa bermakna doa, ya, ini para malaikat meminta kepada Allah agar beliau diberikan kedudukan yang tinggi. Itu makna salat ataupun salawat. Jamaknya jadi salawat. Nah, sehingga kalimat salat ini tetap digunakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam atau dengan fiilnya shalla, ya. Nah, salat jenazah ini hukumnya fardu kifayah. Maksudnya apa? Jika jenazah itu sudah disolati oleh 1 orang saja, minimalnya 1 orang, maka sudah gugur kewajibannya. Ya, sudah gugur kewajiban bagi yang lainnya untuk menyolatkan jenazah tadi. Jika ada 1 orang saja yang menyolatkannya. Tapi apabila lebih dari 1 orang, maka ini lebih utama.
Ya, maka menyolatkan jenazah atau menyolati jenazah itu dengan berjamaah ini hukumnya sunnah, lebih afdol, bukan menjadi syarat sahnya. Ya, bukan menjadi syarat sahnya salat jenazah itu. Tapi minimal yang satu orang yang menyolatkan maka sudah gugur kewajibannya. Itu saya cantumkan juga beberapa perkataan para ulama di catatan kakinya. Terutama yang disampaikan oleh ya Asy-Syarbini Asy-Syafi'i di dalam ya bukunya ataupun di dalam kitabnya Mughnil Muhtaj. Ya. Taib. Ya, jadi salat jenazah hukumnya fardu kifayah. Jika sebagian kaum muslimin telah melakukan salat jenazah, maka gugurlah kewajiban bagi yang lainnya, sekalipun yang menyolatkan hanya satu orang. Ya, itu bisa lihat dalam catatan kakinya. Taib ya. Kemudian hal ini menjadi fardu kifayah juga hukumnya. Itu seperti kejadian di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya apa yang dikabarkan oleh Zaid bin Khalid al-Juhani bahwa ada seorang laki-laki meninggal pada perang Khaybar. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diinformasikan tentang hal itu, dikabarkan tentang ada yang meninggal. Lalu beliau bersabda, "Shallu ala sahibikum." Beliau mengatakan, "Salatilah sahabat kalian." Maksudnya beliau nggak ikut salat. Beliau nggak mau nyolatin. Sahabat-sahabat saja yang disuruh untuk menyolatkan jenazah tadi. Nah, ini agak membuat bingung para sahabat karena biasanya beliau nggak menolak untuk menyolatkan jenazah. Tapi pada kali ini kata beliau, kalian aja yang solatkan. Maksudnya beliau nggak mau nyolatkan orang ini. Fataghayyarat wujuhun nas. Maka wajah manusia waktu itu pun berubah rona wajahnya. Bingung. Kok Nabi nggak mau nyolatkannya? Ya, falamma ra'a alladzi bihim, ketika beliau pun melihat kebingungan di wajah para sahabat, maka beliau pun mengatakan, menjelaskan kepada mereka agar mereka enggak bingung, para sahabat. Beliau mengatakan, inna sahibakum ghalla fi sabilillah. Sahabat kalian ini berbuat ghulul terhadap harta rampasan perang. Harta fi sabilillah, itu kan ada ghanimah, itu dia ambil duluan diam-diam. Supaya dia nanti waktu pembagian, dapat pembagian yang lebih jadinya. Ini ghulul. Kalau bahasa kita sekarang itu korupsi. Ya, ghulul itu. Ya, ini mengambil yang bukan haknya dari harta atas nama orang banyak. Kan itu ghulul. Beda dia sama sariqah. Mencuri itu kan mengambil harta secara diam-diam milik satu orang, jelas. Tapi kalau milik atas nama orang banyak, itu ghulul. Berarti orang yang ngambilin harta, mungkin harta negara kan begitu kan. Nah, itu ghulul namanya, korupsi. Ya, seperti itu. Maka beliau mengatakan demikian, orang ini atau sahabat kalian. Dan beliau masih mengatakan sahabat kalian. Untuk menunjukkan perbuatan dia tidak mengeluarkannya dari Islam. Dia masih Islam, tapi buat maksiat. Ya, dari sini para ulama mengatakan orang-orang yang memang ditokohkan, yang dikenal kesolehannya, dia dianggap seorang alim di tengah-tengah masyarakat, yang apabila perbuatannya ini langsung dianggap benar oleh orang-orang, maka sangat disukai dia nggak ikut sholat. Untuk memberikan pengertian kepada manusia supaya jangan bermudah-mudahan di dalam berbuat maksiat. Agar orang takut daripada saya nggak disolatin nanti kalau meninggal. Nah, ini beliau tidak ikut menyolatkannya. Fafatashna mata'ahu. Kami pun memeriksa barang-barangnya. Fawajadna kharazan min kharazil yahud la yusawi dirhamain. Kami periksa barangnya. Lalu kami dapati ada semacam perhiasan, ya, atau semacam kain sulaman yang milik orang-orang Yahudi yang sudah dia sembunyikan lebih dahulu. Karena memang perang Khaybar itu Khaybar banyak orang Yahudi. Jadi dia sudah menyembunyikan ya satu kain sulaman milik orang Yahudi yang harganya kurang lebih ya 2 dirham saja harganya. Ya, tapi malapetakannya sampai meninggal dunia. Nah, ini dia ya bahayanya mengambil harta yang bukan haknya. Nah, ini intinya tentang bagaimana hukum menyolatkan jenazah itu fardu kifayah. Walaupun Nabi nggak ikut, ya tetap sholatnya itu sah. Ya, menjadi fardu kifayah. Sebagian aja yang menyolatkan maka sudah menggugurkan kewajiban bagi yang lainnya. Baik, berikutnya dalam pembahasan sholat jenazah kali ini materi dibagi menjadi 2 tahapan, yaitu persiapan. Hal-hal apa saja yang perlu kita persiapkan di dalam menyolatkan jenazah.
Beberapa hal yang perlu dipersiapkan di sini, di antaranya tempat pelaksanaan sholat lebih utama di halaman luas ataupun lapangan. Ini lebih utama. Dulu di masa Nabi, di sebelah Masjid Nabawi ada tempat khusus memang untuk sholat jenazah. Ya, kalau kita pernah membaca riwayat tentang sholat jenazahnya Nabi terhadap jenazahnya Raja Najasyi, itu bukan di masjid. Beliau mengerjakannya di lapangan, musola, penyebutannya musola, tempat sholat gitu aja. Penyebutan musola bukan kayak masjid ya. Ucapan musola di masa Nabi, hadis-hadis Nabi itu maksudnya tempat sholat di luar Masjid Nabawi. Ya, pada waktu itu ketika beliau mendapatkan berita wafatnya Raja Najasyi, maka beliau pun mengumumkan kepada para sahabat Raja Najasyi meninggal dunia, kemudian beliau mengajak mereka untuk mengerjakan sholat bukan di masjid, tapi di luar masjid. Maka ini yang lebih afdol. Namun bukan berarti di masjid terlarang, bukan. Ya, sah juga di masjid, cuma melihat dari sisi afdoliyahnya lebih utama memang di luar masjid ataupun di lapangan, di halaman yang luas. Namun tetap dibolehkan salat jenazah di masjid walaupun lebih utama di halaman luas ataupun lapangan. B. Lebih utama jika yang menyolatkan jenazah adalah orang-orang saleh yang dikenal tidak berbuat kesyirikan. Ini lebih utama jika memungkinkan. Ya, tapi ini biasanya al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu ya kita dapati sesuai dengan amalnya setiap orang. Kalau orang tersebut adalah seorang yang baik, maka dia akan berteman dengan orang yang baik-baik. Seorang itu ahlu tauhid yang menjaga dirinya agar tidak berbuat kesyirikan, maka insya Allah Allah tabaraka wa taala akan ya menggandengkan dia di dunia dan di akhirat bersama ahlu tauhid juga, orang-orang yang betul-betul menjaga tauhidnya, sehingga ketika dia meninggal dunia tanpa susah payah, tanpa harus memasukkan uang ke amplop, manggil-manggil orang kan begitu ya, dikasih amplop supaya datang semakin ramai. Ya, karena ada informasi seperti itu. Ya, supaya orang datang ramai yang menyolatkan, nanti dibagi-bagi uang ataupun amplop. Ya, maka hal-hal yang seperti ini itu menunjukkan nanti ketidakikhlasan, melatih manusia untuk tidak ikhlas dalam ibadah yang mulia ini, yaitu salat. Taib. Tapi secara alami namanya orang baik, ya bersama orang yang baik. Seperti itulah dalil-dalil yang kita dapati. Makanya Nabi kita SAW mengatakan, La tusahib illa mu'minan. Jangan kalian bersahabat, kecuali dengan seorang yang beriman. Mencari teman yang saleh, itu sangat dianjurkan di dalam Islam. Karena seperti yang kita bahas sebelumnya, bagaimana pamannya Nabi Abu Talib, ya sangat disayangkan. Dia punya teman dekat tapi jahat. Ya, ahlus syirik. Sehingga walaupun Nabi yang mentalkinkan, nggak mempan. Nabi sudah itu yang langsung menuntun pamannya untuk ucapkan ya pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Tapi teman di samping Abu Talib ada Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah yang terus berusaha untuk menakut-nakuti dia. Apakah kau akan tinggalkan agama nenek moyangmu? Apakah kau akan tinggalkan agamanya Abdul Muttalib? Dia pun akhirnya tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Baik. Maka dari itu, ya lebih utama memang yang menyolatkan jenazah itu adalah orang-orang yang baik, orang yang saleh, yang tidak dikenal berbuat kesyirikan. Dan jumlahnya juga banyak. Ya, banyak tapi orang-orang yang saleh, ahlu tauhid itu lebih utama. Walaupun jika sudah ada seorang saja yang menyolatkan jenazah, maka telah gugur kewajiban bagi yang lainnya. Di antara dalil yang menunjukkan keutamaan yang menyolatkan jenazah ini adalah orang-orang yang baik, yang tidak berbuat kesyirikan, yaitu hadisnya saya cantumkan di situ di catatan kaki dia 75. Nabi SAW bersabda, "Ma min rajulin muslim yamutu fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'an illa syafa'ahumullahu fi." Tidaklah seorang muslim meninggal dunia, kemudian yang menyolatkannya ada 40 orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Nah, ini keutamaan. Keutamaan bagi orang-orang yang berteman dengan orang yang baik, ahli tauhid, yang menjaga dirinya tidak berbuat kesyirikan. Maka kata beliau SAW, illa syafa'ahumullahu fih. Melainkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan syafaat. Ya, ataupun permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Allah, oleh yang menyolatkan tadi.
Apa yang diminta oleh orang yang menyolatkan? Jika menyolatkan jenazah nanti akan ada doanya. Ya, di antaranya agar dia diampuni, ya, dirahmati, diberikan tempat seluas-luasnya, dilindungi dari azab kubur, diberikan nikmat kubur. Itulah doa-doa yang nanti kita dapat yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kita mendoakan mayit, ya, terutama di dalam sholat jenazah ini. Taib ya. Kemudian yang C, selesaikanlah hutang-hutang mayit sebelum disolatkan jika ia punya hutang. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya menanyakan hutang si mayit sebelum beliau menyolatkan jenazah. Jadi kebiasaan Nabi kalau mau kita kumpulkan hadis-hadisnya, itu kita dapati keumumannya beliau akan menanyakan itu sebelum menyolatkan. Apabila masih ada tanggungan hutang dan belum ada yang menjaminnya, maka beliau belum mau menyolatkannya. Ya, beliau belum mau menyolatkannya sampai ada yang mau menjaminnya. Ya, pernah satu saat, mungkin saya cantumkan juga di sini ada riwayatnya itu, ketika Nabi ingin menyolatkan, lalu beliau bertanya, masih adakah hutang orang ini, si mayit ini? Masih ya Rasulullah, 2 dinar. Maka beliau pun mundur, ya, tidak mau menyolatkannya sampai diselesaikan dulu hutangnya. Maka ada salah seorang sahabat, kalau saya tidak keliru itu Qatadah, ya, dia mengatakan, ya Rasulullah, 2 dinar itu saya yang lunasi. 2 dinar itu saya nanti akan melunasi. Maka kata beliau, 2 dinar kamu yang melunasi? Iya ya Rasulullah. Si mayit berlepas dari 2 dinar tadi. Iya ya Rasulullah. Maka disolatkan oleh beliau. Ya, setelah selesai pengurusan jenazah, beberapa hari berikutnya ketemu sahabat ini dengan Rasulullah. Gimana 2 dinarnya? Kata Rasulullah. Gimana 2 dinarnya? Kaifa dinaron? Gimana 2 dinarnya? Ternyata sahabat tadi lupa, belum dia lunasi. Ya, maka dia pun bergegas bersegera untuk melunasi 2 dinar tadi. Setelah itu dia datang kepada Nabi dan mengatakan, ya Rasulullah, 2 dinar itu sudah saya selesaikan, sudah saya bayar. Maka kata beliau, al-an hina barodat alaihi jilduhu. Maka beliau pun mengatakan, nah saat inilah si mayit baru terasa dingin kulitnya, kata Nabi. Ya, padahal sudah dijamin itu ya. Sekarang inilah, kata beliau, baru si mayit merasakan dingin terasa kulitnya. Berarti sebelumnya hangat mungkin. Ya kan begitu. Ya alam kubur yang kita ketahui banyak dalil-dalilnya, barzakh, pilihannya kan hayatun barzakhiyah, kehidupan barzakh itu kan cuma 2 saja. Enggak ada pilihan yang lain. Nikmah atau azab, kan itu saja. Azab kubur atau azab kubur atau nikmat kubur. Nikmat kubur juga bermacam-macam ya ikhwan ya. Ya kita bukan waktunya untuk membahas itu, tapi kalau kita mengumpulkan tentang hadis-hadis dalil-dalil tentang nikmat kubur dan siksa kubur itu pun bermacam-macam jenisnya. Tergantung amalan orang masing-masing. Ada yang amalannya itu mati syahid, ya pastinya beda nikmat kuburnya. Dengan orang yang meninggalnya, ya mungkin karena yang lainnya. Ya, meninggalnya mungkin karena dia mungkin ahlul Quran. Itu pasti beda. Ya, dengan yang mati syahid. Makanya Nabi SAW menyebutnya beda-beda. Tapi intinya nikmat kubur kan begitu. Dia mendapatkan nikmat. Begitu juga siksa kubur. Nabi SAW pernah diperlihatkan siksa kubur pemakan riba. Nabi pernah diperlihatkan siksa kuburnya para penzina. Nabi pernah diperlihatkan siksa kuburnya dari para dai, ya, yang mereka mengajak kebaikan tapi mereka sendiri tidak melakukannya, ya, atau ahli Quran tapi tidak mengamalkannya. Nabi pernah dilihatkan siksa kubur yang kencing tidak cebok, ya kan? Nabi pernah diperdengarkan itu ya, tersiksanya seorang yang semasa hidupnya suka ghibah dan suka namimah, bermacam-macam ya bentuk siksaannya. Taib. Nah, maka dari itu ini juga diantaranya hutang. Hutang itu menyebabkan akan adanya ya ketidaknyamanan nanti di alam barzakhnya. Taib. Jadi ketika mengurus jenazah atau saat sebelum menyolatkannya, maka selesaikan. Usahakan untuk menyelesaikan hutang-hutang si mayit tadi. Dan ini kebiasaan beliau. Beliau akan tanya. Ya, beliau akan tanya apakah si mayit masih ada hutangnya. Kalau ada, segera lunasi. Baik. Tapi kalau di tempat kita, biasanya di Indonesia yang saya ketahui itu biasanya setelah sholat. Setelah sholat, bahkan sebelum mau berangkat, baru ada satu orang yang mungkin berbicara, mewakili,
dan menyampaikan kalau masih ada hutangnya ini kan begitu, biasanya begitu. Ya, kita katakan ya sah-sah saja, nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau melihat ingin benar-benar mencontoh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beliau biasanya mempermasalahkan itu ataupun menanyakan itu sebelum menyolatkan jenazah. Kenapa? Karena kebiasaan beliau kalau udah disolatkan jenazah itu maka langsung diangkat dan diantar. Nah, itulah cara yang saya lebih memilihnya itu gitu ya. Jadi ketika udah selesai disolatkan maka langsung diangkat dan diantarkan ke tempat pemakaman dan penguburannya. Karena kata beliau dalam hadisnya, apabila mayit tadi ya, jika dia mayit yang baik, dia akan senantiasa mengatakan apa? Qaddimuni, qaddimuni. Segerakan aku, segerakan aku. Ya, jadi kalau nggak ada lagi yang harus ditunggu lagi, ya udah segera saja, udah selesai sholat, langsung dia dibawa ke kuburan untuk dimakamkan. Adapun jenazah yang buruk, maka dia akan berkata, Ya wailah aina tadhhabu nabi. Duhai celaka, kemana diriku ini kalian bawa? Duhai celaka, kemana diriku ini kalian bawa? Taib ya. Kemudian pelaksanaan. Ya, beberapa tahapan juga yang bisa kita lakukan di dalam melaksanakan sholat jenazah ini. Yang A, letakkan jenazah dengan posisi bagian kanan tubuhnya searah kiblat ke arah barat. Ya, jadi ini yang paling mudah gitu ya. Posisinya itu sebagaimana nanti posisi jenazah saat diletakkan di kuburan. Ya, mohon maaf kalau misalnya arah kiblat sana, ya kan? Maka ini dia. Ya, wajah ini kan menghadap ke arah langit, maka sisi tubuh kanannya itu ke arah barat sana. Bukan di sini kepalanya. Ya, tapi kalau misalnya ada yang menyolatkan jenazah itu kepalanya sebelah sini misalnya kan begitu ya. Sah-sah saja sholatnya. Ya, akan tetapi para ulama mengatakan ini mukhalif ya al-ma'ruf. Ini menyelisihi yang sudah ma'ruf. Karena posisi seperti ini adalah posisi yang nanti dia dimasukkan ke dalam kubur. Cuma kan hanya dimerengkan kan begitu. Paham semuanya ya? Nah, jadi seperti ini posisinya. Kalau itu kiblat berarti kepala sebelah sana, kakinya sini. Sisi tubuh kanannya itu menghadap ke arah kiblat sana. Karena dibolehkan bagi orang-orang yang telat menyolatkan jenazah, dibolehkan nanti dia menyolatkan di kuburan, boleh. Bagi orang yang telat, ketika dia datangi rumah ya yang berkabung, ternyata oh udah berangkat. Lalu dia kejar sampai sana ternyata udah ditanam. Ya, sudah ditimbun seperti itu. Maka nggak apa-apa dia menyolatkannya di atas kuburan tadi. Jadi bolehkan. Kalaulah posisinya tadi terbalik begini ya, kan nggak mungkin begitu ya. Pasti posisinya begini. Ya, begitu ya. Jadi itu posisi yang lebih utama saat menyolatkan jenazah. Karena saya pernah ditanya bagaimana kalau posisi kepala di sini, maka kita katakan itu menyelisih yang sudah ma'ruf. Bahwasanya itulah posisinya nanti juga saat dikuburkan begitulah posisi ketika kita menyolatkan jenazah. Tapi sah-sah saja kata para ulama sekiranya kepalanya itu di sebelah sini. Baik ya. 6. Jadi letakkan jenazah dengan posisi bagian kanan tubuhnya searah dengan kiblat ataupun ke arah barat. Itu ada gambar sebagai pembantu ya, untuk membantu kita menggambarkan bagaimana nanti dan dipraktekkan nanti lebih jelas. Kemudian yang B, hendaknya yang mengimami sholat jenazah adalah orang yang paling berilmu tentang hukum-hukum sholat jenazah. Dan masih keluarga terdekat jenazah, ini yang paling utama. Tapi kalau misalnya dari kalangan keluarga tidak ada yang alim dalam masalah mengimami sholat jenazah, maka ya tetap yang namanya imam sholat itu diutamakan yang lebih a'lam. Walaupun dia bukan hubungan keluarga, nggak ada hubungan keluarga, tapi dia didapati adalah orang yang paling alim, yang paling paham tentang ya hukum-hukum sholat jenazah yang dia bisa mengatur lah kan begitu ya, mengatur bagaimana jamaahnya, kan seperti itu. Tujuannya diangkat imam tadi, yang lebih afdal, yang lebih a'lam, supaya dia bisa melihat, dia bisa membagi safnya tadi sesuai dengan syariat, ya, sesuai dengan sunnah dan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Kemudian yang C, posisi imam berdiri sejajar dengan kepala mayit laki-laki dan sejajar dengan bagian tengah tubuh jenazah perempuan. Nah, seperti yang ada gambar itu. Jadi kalau nanti mengimami, misalnya Bapak ada yang ingin mengimami,
ya sholat jenazah, ada keluarganya yang meninggal dunia misalnya, atau karib kerabat terdekatnya, atau temannya, atau sahabatnya, atau tetangganya diminta menjadi imam sholat jenazah, maka itu posisinya. Ya, dan ini juga posisi ini bukan posisi yang berkaitan dengan keabsahan sholat ya. Tetap sah saja sholatnya walaupun posisi berdirinya si imam itu keliru, sah sholatnya. Ya, walaupun jenazah laki-laki tapi dia berdirinya di tengah jenazah misalnya. Lupa misalnya kan begitu kan, udah lama, udah 3 tahun, nggak ikut praktek juga gitu kan. Nggak. Kemudian dia berdiri di tengah jenazah dan tidak ada yang mengingatkannya dan dia mengimami dan jenazah itu jenazah laki-laki misalnya, maka sholatnya tetap sah. Hanya saja ada keutamaan yang terlewatkan tadi. Ya, ada keutamaan yang terlewatkan dari posisi tadi. Baik. Nah, demikian. Nah, yang lebih utama itu tadi, posisi jika jenazah laki-laki sejajar dengan kepala, jika jenazah perempuan sejajar dengan bagian tengah badannya. Nah, itu ada gambarnya juga, bisa dilihat. Kemudian, yang D, jika jenazah lebih dari satu, maka boleh disolatkan sekaligus. Namun hukum asalnya jenazah disolatkan satu persatu jika tidak menyulitkan. Ada yang kejadian misalnya meninggal dalam sebuah eksiden misalnya, na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah agar menyelamatkan kita semua ya. Amin. Ya, sekiranya itu memang terjadi, kemudian dalam satu kejadian meninggal beberapa orang, 5 orang atau 7 orang meninggal. Hukum asalnya disolatkan satu-satu, satu jenazah dimajukan ke depan, lalu disolatkan sampai salam. Kemudian ganti lagi jenazah berikutnya sampai 7 kali solat. Ya, sampai 7 kali solat. Nah, seperti itu hukum asalnya. Tapi sekiranya mau disolatkan sekali saja, maka boleh. Dengan cara disusun nanti susunannya itu ya mengarah ke arah kiblat. Dengan susunannya begini. Ya, menyusun. Dan yang paling dekat dengan imam itu jenazah laki-laki paling dewasa, paling tua. Yang posisi jenazahnya lebih dekat kepada imam. Ya, lalu jenazah laki-laki yang lebih muda sampai jenazah anak-anak, sekiranya ada jenazah anak-anak. Baru setelah itu jenazah perempuan yang dewasa. Ya. Cuma nanti bedanya agar bagian kepala jenazah laki-laki itu disamaratakan bagian kepalanya. Nah, saat membariskan ya menyusun gitu ya, meletakkan jenazah perempuannya, maka sedikit digeser supaya ya satu garis kan begitu ya, supaya bagian kepala jenazah laki-laki itu sejajar dengan bagian tengah tubuh jenazah wanita. Bisa ya dipahami ya, digambarkan. Tapi di sini juga ada bantuan gambarnya insya Allah seperti itu. Nah, dengan cara seperti itu cukup sekali sholat saja boleh. Ya, dan itu ada dalilnya saya sertakan di sini dalilnya yaitu dari Nafi. Ya, sini cukup panjang hadisnya bisa dibaca nanti. Intinya itu dibolehkan. Nah, itu ada gambarnya. Tempat berdiri imam. Nah, itu ya posisinya sejajar dengan kepala jenazah laki-laki lalu disejajarkan dengan bagian tengah jenazah wanita. Taib. Kemudian yang E. Jika memungkinkan buatlah 3 saf bagi yang menyolatkan jenazah sekalipun jumlah jamaah sholat jenazah sedikit. Misalkan jumlah jamaah hanya 2 orang, maka posisi makmum di belakang imam bukan di samping. Nah, ini ada sisi perbedaan antara sholat berjamaah yang lainnya. Kalau sholat berjamaah selain sholat jenazah, itu ketika makmum hanya satu, imam pasti satu, nggak mungkin imam dua gitu ya. Jika makmum satu, maka posisi makmum di sebelah kanannya imam. Tapi untuk sholat jenazah memang diutamakan lebih banyak saf ke belakang. Jadi para salaf terdahulu walaupun mendapati jamaah itu jumlahnya sedikit, mereka sangat menyukai agar ya susunan saf itu lebih banyak ke belakang, bukan ke samping, lebih banyak ke belakang. Ya, lebih banyak ke belakang. Jadi 3 saf. Tapi sekiranya 3 saf sudah memenuhi satu ruangan misalnya, bukan berarti nggak boleh 4, 5. Berarti sudah lolos kan begitu ya, udah lulus keutamaan 3 saf. Tapi sekiranya ya cuma 1 saf saja, sepanjang ini misalnya 1 saf, nah ini lebih utama dibagi 3 walaupun dengan jumlah yang sedikit. Bahkan mungkin makmumnya cuma 3, maka dibariskan ke belakang. Imam,
baru makmum, makmum, makmum. Jadi mirip dia ke belakang gini safnya, bukan ke samping gini ya. Jadi ke belakang seperti itu. Itu keutamaan, bukan keabsahan ya, bukan masalah sahnya, tidak. Ya, kalau sekiranya ada yang sholat jenazah, tapi posisi makmumnya cuma satu orang di sebelah kanannya, mungkin nggak tahu kan begitu. Jadi sebelah kanan imam ya sah-sah saja sholatnya. Ya, tapi hilang keutamaan tadi. Hilang keutamaan membariskan apa ya, menyusun saf itu ke belakang. Taib ya. Nah, demikian. Dan ini berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Mamin muslim yamutu fayusalli alaihi salasatu sufuq minal muslimin illa aujabat." Tidaklah seorang meninggal dunia kemudian disolatkan oleh 3 saf dari kaum muslimin kecuali wajib atasnya. Maksudnya wajib mendapatkan syafaat, mendapatkan ampunan yang dimintakan oleh yang menyolatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang dilakukan juga seperti ya saya cantumkan di sini kisahnya dari Malik bin Hubairah. Dia mengatakan apabila menyolatkan jenazah sedang jumlah manusia sedikit yang menyolatkan, maka ia membagi orang menjadi 3 bagian atau 3 saf dan menyebutkan hadis di atas tadi. Dan yang lebih menguatkan juga ini ya, hadis dari Abdullah bin Abi Talha. Dari ayahnya bahwasanya Abu Talha pernah memanggil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyolatkan jenazah Umair, anaknya Abu Talha. Umair. Ya, ketika wafat Umair, Abu Talha memanggil Rasulullah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mendatangi mereka, kemudian menyolati jenazah Umair pada waktu itu di rumah mereka. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di depan, ya maksudnya di depan jenazah, sedangkan Abu Talha bukan di samping beliau, beliau letakkan di belakang. Abu Talhanya di belakang, ya beliau. Lalu istrinya Abu Talha yakni Ummu Sulaim di belakangnya Abu Talha. Jadi Rasulullah, ini jenazah Umair, Rasulullah, Abu Talha di belakang, kemudian Ummu Sulaim di belakangnya lagi. Nah, hal ini menunjukkan bahwasanya memang sudah ada indikasi dari Nabi keutamaan ya menyusun saf lebih banyak ke belakang, minimalnya 3 saf. Ya, minimalnya itu 3 saf kalau dapat, maka ini lebih afdal walaupun jumlah jamaahnya sedikit. Taib. Nah, itu dalam gambar bisa dilihat. Nah, itu contohnya. Kemudian yang F. Jika posisi imam dan makmum sudah bersiap, maka sholat dapat dimulai tanpa azan, iqamat atau seruan as-sholatu jami'ah. As-sholatu jami'ah dan semisalnya. Ya. Imam Asy-Syafi'i, itu saya cantumkan perkataan Imam Syafi'i. Rahimahullah, beliau berkata dalam kitab Al-Majmu' yang disusun oleh Imam An-Nawawi. Kata Imam Asy-Syafi'i, was-sholatu 'alal janazah. Ya, as-sholatu 'alal janazah wa kullu nafilah ya ghairul 'id wal khusuf fala adzana fiha wala qaula as-sholatu jami'ah. Nah, ini kata Imam Syafi'i. Salat jenazah atau semua salat-salat sunat kecuali kata beliau, nah ini menurut pendapat Imam Syafi'i, kecuali 2 salat saja yang boleh. Ya, kecuali salat Id, maka menurut Imam Syafi'i salat Id masih dibolehkan menurut beliau dengan ucapan as-sholatul jami'ah, itu masih dibolehkan oleh Imam Syafi'i. Salat Id, salat raya, dan salat khusuf, yaitu salat gerhana. Ya, adapun salat jenazah dan semua salat-salat sunnah atau salat tarawih misalnya, itu tidak ada. Tidak ada azan, tidak ada ucapan as-sholatu jami'ah. Nah, itu ya. Jadi nggak ada ucapan seperti itu. Jadi langsung saja disusun safnya, misalnya imam seperti itu, udah semua, udah rapi, baru langsung mulai sholat. Allahu Akbar, kan begitu. Baik ya. Nah, kemudian yang G. Sholat jenazah wajib dilakukan dengan minimal 4 kali takbir. Dan sunnah hukumnya jika lebih darinya dengan maksimal 9 kali takbir. Jadi minimalnya 4 kali takbir. Ini yang paling masyhur dan terkenal, sholat jenazah 4 kali takbir. Walaupun boleh sebenarnya lebih dari 4 kali takbir atau maksimal 9 kali takbir, maka ini masih dibolehkan. Ya. Namun yang banyak diamalkan itu dengan 4 kali takbir. Wajib pula dilakukan dalam keadaan berdiri tanpa ada ruku dan sujud. Ya, tanpa ada ruku dan sujud. Jadi semua dilakukan dalam keadaan berdiri dengan 4 kali takbir. Adapun masalah mengangkat tangan, ini ada khilaf para ulama dalam masalah ini. Tapi ya cukup dengan takbir, itu ada sebagian mengatakan cukup dengan takbir. Jadi bedakan antara takbir dan angkat tangan ya. Takbir itu Allahu Akbar, itu dia. Ya, takbiratul ihram
Itu adalah ucapan Allahu Akbar dalam sholat itu. Bukan ininya. Ini bukan takbir. Ini ngangkat tangan namanya. Jelas ya? Ini namanya angkat tangan, bukan takbir. Takbir itu Allahu Akbar. Nah, gitu. Dan takbir, mengangkat tangan ini dalam sholat 5 waktu atau sholat sunnah. Mengangkat tangan ini hukumnya sunnah. Ini hukumnya sunnah. Sekiranya seorang memulai sholat Allahu Akbar, langsung dia bersedekap, sah saja sholatnya. Ya. Yang perlu hati-hati ini biasanya orang masbuk. Ya, karena syarat ataupun yang menjadi rukun, ya, yang menjadi rukun yang menyertai takbir itu adalah qiyam. Ini biasanya didapati ada yang masbuk itu dia langsung agak membungkuk lalu takbiratul ihram. Nah, ini sebagian para ulama mengatakan tidak sah sholat orang seperti ini. Jadi betul-betul posisi berdiri dulu dia. Allahu Akbar, baru dia ngikut imam sujud misalnya. Begitu. Karena kan ada langsung dia Allahu Akbar dia begitu. Itu tidak sah sholatnya. Ya, karena dia mengucapkan takbiratul ihram bukan dalam keadaan qiyam sempurna. Taib ya. Nah, jadi takbir di sini maksud. Nah, adapun masalah mengangkat tangan seperti ini itu ada khilaf para ulama dalam sholat jenazah, sholat Idul Fitri, Idul Adha, ya, atau sholat istisqa. Ya, karena sholat istisqa mirip seperti sholat hari raya. Ya kan? Mirip seperti itu. Nah, jadi untuk masalah mengangkat tangan ada khilaf para ulama. Artinya ada sebagian di antara mereka mengatakan cukup dengan takbir saja. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tapi yang saya dapati jumhur para ulama, mereka menyukai setiap takbir-takbir tadi, ataupun pada sholat Id, itu disertai dengan angkat tangan juga. Ya, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, seperti itu. Taib ya. Nah, ini minimal 4 kali takbir. Dalam sholat jenazah ini 4 kali takbir. Dan ini yang sangat banyak dilakukan oleh kaum muslimin di seantero jagat raya. Ya, walaupun secara dalilnya ataupun asar dari para sahabat didapati, saya cantumkan di sini di catatan kaki, ya, di sana ada beberapa riwayat-riwayat yang menyebutkan bolehnya ya takbir itu lebih dari 4 dalam sholat jenazah. Apa yang dibaca kalau misalnya lebih dari 4? Doa. Ya, karena memang ini sholat jenazah lebih khusus pada doa. Makanya Nabi tidak pernah setelah sholat jenazah didapati para sahabat mendapati Nabi apabila selesai sholat jenazah lalu beliau angkat tangan berdoa. Itu tidak pernah didapati riwayatnya. Ya, itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena beliau sudah mencukupkan mengajari kita untuk berdoa dalam sholat jenazah itu. Bahkan kalau kita mau memperhatikan betul-betul tata cara sholat jenazah, coba perhatikan di takbir yang pertama apa yang kita baca? Nanti ini Al-Fatihah. Di takbir yang kedua, sholawat. Ini kan ya merupakan sebab-sebab mustajabnya doa. Apa itu? Memuji Allah dulu. Tapi dengan Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Kita memuji-muji Allah dulu takbir yang pertama. Takbir yang kedua berselawat. Ini merupakan sebab-sebab mustajabnya doa. Takbir yang ketiga baru doa. Takbir yang keempat boleh doa lagi atau boleh langsung salam. Kalau mau dia sampai takbir kelima, apa yang harus dia lakukan? Ya berdoa lagi, doakan si mayit lagi. Terus lagi ulangi lagi takbir yang keenam, doakan lagi si mayit. Takbir itu doakan lagi si mayit. Subhanallah ini. Ya. Sebaik-baik doa yang dilakukan yaitu di dalam sholat itu tadi. Nah, itu yang telah dicontohkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kemudian yang kita lihat di sini tata cara sholat jenazah. Pada takbir pertama membaca langsung surat Al-Fatihah tanpa doa istiftah. Dan ini yang rajih insyaallah, walaupun ada sejumlah ulama mengatakan enggak apa-apa. Ya, dia mulai dengan doa iftitah, tapi ini dibantah oleh ulama yang lain karena berdasarkan riwayat-riwayat hadis itu tidak pernah didapati, dan kemudian sholat jenazah itu tidak sama seperti sholat-sholat yang lainnya yang dibuka setelah takbir dibuka dengan iftitah, tapi langsung Al-Fatihah. Ya, langsung dia surat Al-Fatihah. Seperti di sini saya cantumkan dari Abu Umamah bin Sahal. Dia berkata, "Inna sunnah fis salati 'alal janaiz ayyuqra'a fit takbiratil ula bi ummil Qur'ani mukhafatatan."
Sesungguhnya yang sesuai dengan sunnah pada sholat jenazah adalah membaca Al-Fatihah pada takbir yang pertama dengan ya mukhafatah, yaitu dengan sir, suara pelan. Ya, dengan suara pelan. Jadi kita mengerjakan sholat jenazah baik itu di siang hari ataupun itu di malam hari, maka tetap bacaannya pelan. Walaupun keumuman sholat siang itu dengan sir, gitu ya, malam dengan jahar. Sholat-sholat yang dikerjakan malam itu umumnya sholat. Tapi untuk sholat jenazah, maka baik dia siang ataupun dikerjakannya malam, maka bacaannya itu pelan. Kecuali bagi imam-imam yang mendapati mayoritas makmumnya adalah yang sangat awam dan belum tahu apa bacaan di dalam sholat tadi, maka nggak apa-apa sedikit dia keraskan sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Abdullah bin Abbas. Ya, dilakukan oleh Abdullah bin Abbas, dia beralasan aku ingin mengajari orang-orang tentang apa yang harus dibaca di dalam sholat jenazah tadi. Taib. Jadi jelas dalam riwayat tadi ya, tidak disebutkan adanya doa istiftah. Namun langsung membaca surat Al-Fatihah setelah takbir pertama dengan suara pelan. Dan sebagaimana layaknya surat-surat lainnya, sebelum membaca surat-surat tersebut, membaca ta'awudz. Jadi Allahu Akbar langsung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim dan seterusnya al-ayah sampai akhir ayat. Sampai akhir surat Al-Fatihah. Kemudian yang B, pada takbir kedua membaca solawat. Solawat yang dibaca sebagaimana solawat-solawat dalam solat wajib dan solat sunnah, yaitu ketika kita tasyahud. Ya, ketika tasyahud awal ataupun tasyahud akhir, kita disyariatkan untuk membaca solawat Ibrahimiyah namanya. Nah, itu yang kita baca saat takbir yang kedua, setelah takbir yang kedua. Allahumma salli ala Muhammad. Ini saya cantumkan contoh selawatnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Atau beberapa selawat yang lain yang boleh dibaca, itu saya cantumkan di catatan kaki. Itu ada beberapa selawat yang nanti kita bisa memilih salah satu di antaranya dan tidak menggabungkannya, ya. Satu saja, cukup pilih satu saja dan tidak menggabungkannya. Taib, kemudian yang C, pada takbir yang ketiga membaca doa untuk mayit secara umum. Ini boleh saja ini ya. Doa untuk mayit pada saat sholat jenazah ada beberapa bentuk doa yang disebutkan dalam beberapa hadis. Ini di antara doanya adalah dengan ucapan Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unsana. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal Islam wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'alal iman. Allahumma la tahrimna ajrah wa la tudillana ba'dah. Ini di antara doa yang bisa kita ucapkan di takbir yang ketiga tadi. Atau doa yang lainnya juga. Allahumma abduka ibnu ammatik, ya, ihtaja ila rahmatik, dan seterusnya. Taib ya, ini boleh kita ucapkan. Taib. Kemudian yang D, pada takbir keempat boleh membaca doa yang dikhususkan untuk mayit atau langsung salam. Ya, di antara doa khusus untuk jenazah yaitu dengan domir khusus. Allahumma ighfir lahu. Kalau tadi kan umum. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina, ini umum. Ya Allah, ampunilah untuk orang-orang yang masih hidup di antara kami, orang-orang yang sudah meninggal, ini umum. Nah, itu para ulama, ini dari penjelasan para ulama. Tapi kalau sekiranya gimana kalau saya misalnya di takbir yang ketiga langsung doa khusus? Boleh, silahkan saja. Ini hanya perincian para ulama. Ya, rincian para ulama. Ya, ketika mereka melihat lafaz-lafaz tertentu, mereka lebih menyukai menafsirkannya ke arah itu. Ya, sama halnya seperti contoh tahrikus sababah ya dalam tasyahud. Tahrikus sababah begini. Ya, kan disebutkan dalam hadis-hadis bahwasanya beliau menggerakkan jari dalam tasyahud, itu beliau yad'u, disebutkan sambil berdoa. Nah, maka Syekh Utsaimin beliau mengatakan bahwasanya cara berdoa saat tasyahud itu, ya, atau maksudnya bukan cara berdoa, ya, ketika menggerakkan itu kata beliau saat dia meminta sesuatu, bukan dari awal bergerak. Nah, ini rincian-rincian para ulama kadang ketika mereka melihat lafaz-lafaz tertentu. Menurut beliau menggerakkan jari itu saat seorang mengucapkan Allahumma, Allahumma, Allahumma misalnya.
Ya, misalnya seperti itu. Bukan misalnya at-tahiyatul mubarakatus shalawat itu tidak perlu bergerak kata beliau. Karena disebutkan dalam riwayat beliau menggerakkan itu sambil berdoa. Berarti saat kita berdoa ya tasyahud misalnya Allahumma shalli ya Allah. Nah, ketika ada kalimat begitu baru bergerak, baru bergerak. Nah, ini menurut penjelasan Syekh Al-Utsaimin berdasarkan lafaz. Nah, begitu dia ya. Itu dia ilmiah namanya. Ya, ada dalil kemudian ilmiah di dalam menjelaskannya. Taib. Nah, begitu juga kata para ulama bahwasanya di takbir yang ketiga itu mereka sukai doanya secara umum dulu. Nanti takbir yang keempat baru doa khusus. Tapi ada sebagian ahli mengatakan nggak apa-apa di takbir yang ketiga langsung saja dia khususkan untuk si mayit. Kalau dia mayit laki-laki dan dia mampu untuk mengucapkan Allah maghfir lahu, maka itu lebih utama baginya. Allah maghfir lahu. Karena hu itu menunjukkan dia ya Allah. Ya, warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' ya qabrahu ya wa wasi' madkhalahu ya dan seterusnya waqsilhu bil ma'i wasalji wal barad wa naqqihi minal khataaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairun min dahri dan seterusnya ya nanti bisa dibaca di sini. Ya, kalau dia misalnya jenazah perempuan, maka kalau dia mampu bisa dia ganti domirnya. Karena ini menunjukkan pengkhususan. Ya, dengan menggantinya Allah maghfir laha, warhamha, wa'afiha, wa'fu anha, wa akrim nuzulaha, wasi' madkhalaha, waghsilha bil ma'i wasalji wal barad jika mampu. Kalau dia bingung nih ha atau hu gitu ya. Nanti hahu haha kan. Jika dia bingung, ya apa yang dia hafal saja. Apa yang dia hafal. Ada yang pernah bertanya, Ustaz, saya nggak hafal, boleh nggak pakai bahasa Indonesia? Maka tetap dengan bahasa Arab, ya, karena seperti itu syariatnya. Namun ambil yang paling ringan saja. Apa yang paling ringan? Setidaknya Anda bisa mengucapkan Allah maghfir lahu. Bisa nggak? Bisa kan? Sudah itu aja ulang-ulangi. Ya, takbirnya Allahu Akbar, Allah maghfir lahu, Allah maghfir lahu, Allah maghfir lahu, Allah maghfir lahu. Boleh atau tidak? Boleh. Kalau kita masih bisa menyebutkan warhamhu, ya tambah lagi warhamhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Sebanyak-banyaknya sampai kita merasa puas supaya bisa menenangkan hati kita benar-benar si mayit ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita harapkan. Ya, sebanyak-banyaknya. Sama seperti kita duduk di antara dua sujud. Itu kan minimal doanya apa? Rabbighfirli, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Itu kan minimalnya sekali, Rabbighfirli. Atau kita ulang-ulangi. Kita nggak hafal warhamni, warfa'ni, ya, wahdini. Itu kita nggak hafal misalnya. Hafalnya cuma Rabbighfirli saja. Ya udah itu jawabkan. Boleh. Rabbighfirli, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Boleh. Ada memang kondisi-kondisi yang memang ada keringanan di sana. Taib ya. Nah, kemudian jika memang setelah takbir yang keempat dia mau langsung salam boleh juga. Ya, ini di antara metode yang lebih saya pilih. Saya biasanya setelah takbir yang ketiga itu lebih saya panjangkan doanya. Ya, terkadang doa ini saya ulang-ulang ya sampai saya merasa perasaan enak lah kan begitu. Puas mendoakan dia minta sama Allah, ya Allah, ulangi lagi ya Allah. Ya Allah, apalagi dia masih keluarga kita, apalagi orang tua kita kan begitu. Kapan lagi itu terakhir sekali kita menyolatkannya. Ya, lalu setelah takbir keempat maka bisa langsung salam. Atau Syekh Al-Utsaimin mengatakan setidaknya setelah takbir keempat dia bisa mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar lalu dia salam. Ya, sekali boleh atau dua kali ke kiri juga lebih sempurna. Baik. Kemudian yang tidak ada doa-doa dan zikir lagi setelah salam pada sholat jenazah. Ini saya yang katakan tadi. Bahkan sesegera mungkin ya, segera mengangkat jenazah untuk diberangkatkan ke tempat pemakamannya. Kenapa? Karena itu tadi ya. Ya, seorang jenazah yang baik, yang salihah, dia akan terus berkata, ya, qaddimuni, qaddimuni. Segerakan aku, segerakan aku. Lalu kita mengatakan nantilah, tunggu dulu. Kan jangan, ya. Segerakan aku, segerakan aku. Karena dalam hadis-hadis disebutkan, dalam hadis yang lain disebutkan bahwa jenazah yang salihah, jenazah yang baik, itu kan sebelum meninggalnya, saat-saat menjelang kematian, itu malaikat akan datang memberikan kabar gembira kepadanya. Ya,
tatanazzalu alaihil malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Ini untuk orang yang baik. Orang yang baik itu malaikat akan datang lalu mengabarkan setelah kematianmu nanti, setelah dicabut nyawamu, kau akan mendapat rahmatnya Allah. Kau akan mendapat ridhonya Allah. Kau akan mendapatkan nikmat dari nikmat surga. Maka pada waktu itu bagi seorang yang baik tadi, tidak ada yang lebih dia harapkan pada waktu itu melainkan kematian. Nah gitu dia. Beda kalau tidak demikian, orang yang jahat atau orang yang kafir. Didatangi malaikat, lalu dikatakan setelah ini kau akan mendapat azab Allah, dapat siksanya, dapat iqabnya. Maka dia paling yang dia benci pada waktu itu bagi orang yang kafir adalah apa? Kematian. Ingin sekali dia lari dari kematian, tapi nggak bisa. Ya, bagaimana kata Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, sekiranya kalian ingin lari dari kematian gitu ya. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Ya, akan bertemu dengan kalian. Baik, para jemaah Allah Subhanahu wa taala, kita langsung lanjut ke ya, menguburkan jenazah. Ad-dafnu 'alal janazah. Menguburkan jenazah. Kewajiban berikutnya, wah, saya disuguhin kopi nih ya. Mohon maaf ya. Dulu ini. Yang lainnya air putih, saya beda ini. Baik. Menguburkan jenazah, kewajiban berikutnya setelah menyolatkan jenazah adalah menguburkan jenazah di tempat pemakaman jenazah kaum muslimin. Ini sedikit saya ulas ya, masalah pemakaman ataupun kuburan ya, tempat menguburkan jenazah. Tidak kita dapati di masa Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi membolehkan para sahabat untuk menguburkan jenazah di rumah-rumahnya, ya, di halamannya. Itu nggak pernah kita dapati. Ada yang meninggal, udah kuburkan aja di rumahnya, di kamarnya, ya, di halamannya. Itu tidak pernah seperti itu. Ya, akan tapi beliau sudah mengkhususkan tempat untuk pemakaman kaum muslimin yang masyhur pada waktu di Madinah adalah tempatnya namanya apa? Baqi', yang masih kita dapati sampai hari ini, diperluas juga sudah saat ini. Baqi'. Bahkan pada waktu itu kejadian ya ketika perang Uhud, nah kan memang ya cukup dekat lah kan begitu ya, Uhud itu ke Baqi' itu. Kalau ditarik garis lurus, mungkin masih ada jalan-jalan yang memang lebih dekat pada waktu itu. Jadi ada sebagian waktu itu para syuhada jenazah perang Uhud, itu ada sebagian mereka ingin membawanya karena mungkin keluarganya ingin dibawa ke Baqi'. Lalu beliau mengutus utusan, suruh kembalikan agar mereka dikuburkan di tempat mereka meninggal. Ya. Hal ini menunjukkan bahwasanya yang dahulu masyhur tempat memakamkan jenazah itu adalah Baqi'. Ya, jadi memang dikhususkan ada tempat untuk menguburkan jenazah. Jadi nggak diberikan kebebasan bagi setiap muslim dimanapun dia menguburkan. Kecuali maksudnya dibebaskan di sini memang itu dialokasikan sebagai tempat pemakaman kaum muslimin. Ya. Adapun menguburkan di selain tempat yang sudah memang untuk kaum muslimin, maka ini menyelisihi dari petunjuk Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti menguburkan di halamannya, ya di kamarnya, dengan alasan mengikuti Nabi katanya. Nabi kan dikuburkan di kamarnya. Ya kita nggak sama, nggak bisa kita menyamakan keistimewaan Nabi dengan diri kita. Allah memberikan ada sisi-sisi istimewa untuk beliau, yang itu tidak Allah berikan kepada kita umatnya. Apa contohnya? Contohnya beliau dibolehkan menikahi wanita dalam satu waktu lebih dari 4. Kita nggak boleh. Kita maksimal 4 dalam satu waktu. Ya, ini keistimewaan untuk beliau. Ya. Demikian juga beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dibolehkan melakukan puasa wisol. Kita nggak boleh. Memang untuk beliau. Adapun aku beda, kata Nabi SAW. Ketika para sahabat, ya Rasulullah, engkau puasa wisol, tapi kamu larang kami. Nabi melarang kita puasa wisol. Tahu puasa wisol ya? Hah? Nggak tahu. Puasa misalnya hari ini kan begitu. Ini nggak makan dia tadi. Ini malam ini nggak makan. Tetap puasa nyambung. Wisol itu artinya wasola itu ya, wasola silah gitu ya. Jadi nyambung dia. Besok maghrib baru buka. Nah itu dulu dibolehkan. Lalu beliau melarangnya.
Nah sahabat bilang, ya, engkau ya Rasulullah puasa wisol. Nah Rasulullah ternyata terbiasa puasa wisol. Jadi puasanya 2 hari, bukanya satu hari. Itu dia, nyambung ke hari berikutnya. Malam itu nggak makan. Nah ini malam gini, misalnya puasa tadi kita, sahur gitu kan, puasa hari ini. Ini malam itu nggak makan, masih puasa. Sampai besok nyambung lagi. Besok maghrib baru buka. Ya ini keistimewaan untuk beliau. Ketika beliau ditanya, Rasulullah engkau puasa wisol. Adapun aku beda, kata beliau. Aku diberi makan oleh Allah Ta'ala secara langsung. Beda. Jadi ada keistimewaan untuk para nabi. Untuk Nabi kita SAW yang kita nggak boleh ya untuk mengambil keistimewaan Nabi kita SAW. Di antara keistimewaan para nabi, itu tadi seperti yang pernah saya sampaikan kemarin itu ya. Nabi itu kalau sudah sebelum wafatnya akan diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mau ketemu Allah atau diberikan dunia kemewahan dunia, maka mereka lebih pilih bertemu Allah. Demikian juga Allah Ta'ala memerintahkan dan mensyariatkan untuk setiap nabi dan rasul ketika dia meninggal, Allah menyukai agar mereka dikuburkan di tempat dia meninggalnya. Itu semua nabi. Sampai Nabi SAW mengatakan, sekiranya aku mau, aku akan tunjukkan kuburannya Nabi Musa. Kata Nabi, tapi beliau tidak mau menunjukkannya. Ya mungkin karena khawatir kan begitu ya. Karena didapati Nabi Musa itu memang banyak mukjizatnya, nanti lebih banyak lagi yang datangin. Diambil butiran pasirnya kah, diambil apanya kah, kan begitu. Gak mau ditunjuk sama Nabi. Ya, taib. Jadi itu khusus untuk Nabi. Jadi nggak bisa kita samakan kita dengan Nabi SAW. Itu memang khusus untuk para Nabi. Apabila wafat, mereka dikuburkan di tempat meninggalnya. Maka pada waktu itu dibongkarlah tempat tidurnya Aisyah radhiyallahu anha karena beliau meninggal di pangkuannya Aisyah radhiyallahu anha. Dan Aisyah yang paling banyak tahu bagaimana akhir-akhir sakaratul mautnya Nabi. Sampai tergulai gitu ya. Aku dapati kepala beliau begitu ya di atas pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Ya, melepaskan ruhnya dia di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin. Taib. Jadi seperti itu ya. Jadi ini yang kita dapati bahwasanya pemakaman kaum muslimin itu adalah suatu tempat yang sudah ditetapkan. Terutama kalau sudah ditempatkan penguasa, sudah diizinkan. Ya makanya kan di Indonesia khususnya atau di beberapa tempat itu kan nggak sembarangan kita buat tempat pemakaman. Ada proses-proses izinnya dulu kan begitu. Izinnya dulu. Nah seperti itu. Itu sudah sesuai dan pas dengan sejalan dengan koridor-koridor ataupun kaidah di dalam Islam. Sehingga tidak masing-masing punya kuburan sendiri-sendiri karena bukan itu syariatnya yang kita dapati dari Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi ditentukan oleh penguasa karena pada waktu itu penguasanya adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menentukan Baqi sebagai tempat penguburan kaum muslimin, maka di situ semua sahabat dan keluarga Nabi dikuburkan di Baqi. Taib, kemudian pembahasan ini mencakup beberapa tahapan, yaitu menyiapkan lubang kubur. Bentuk-bentuk lubang kubur yang dikenal dalam Islam ada 2, yaitu bentuk syak dan bentuk lahat. Ya, bisa dilihat nanti gambarnya ini ya, bentuk syak dan lahat. Boleh menggunakan kedua bentuk lubang kubur ini. Namun yang lebih utama adalah dengan bentuk lahat. Sebagaimana kuburan Nabi SAW dan para sahabat beliau radhiyallahu anhum itu kebanyakannya dengan bentuk lahat. Lahdun itu artinya serong artinya ya. Syak itu artinya bentuk pecah tengahnya kan begitu ya. Syak itu artinya terbelah. Syak itu artinya terbelah. Jadi dia kotak tempat mayit itu ya. Dia seperti kotak tempat jenazah itu di tengah. Itu syak. Nah, ini misalnya ada lubang kubur sudah dilubangi. Nah, tengahnya nanti dilubangi lagi. Memanjang untuk tempat jenazah diletakkan nanti. Upayakan agar ya bidang ininya kan dimiringkan gini ya, itu tenggelam. Karena nanti ketika diletakkan papan di atasnya, itu tidak menekan pundaknya si mayit. Bisa remuk nanti dia, brok gitu. Nah ini mematahkan tulang mayit itu bahaya. Itu sama kita mematahkan tulangnya sewaktu dia masih hidup. Ya, seperti itu. Jadi upayakan begitu. Jadi ketika kita buat lubang kubur itu syak, itu upayakan agar
bidangnya ini, karena ini yang paling lebar kan gitu ya. Kalau dia sudah miring gini, ini yang paling lebar. Nanti kepala kan diganjal kan begitu, supaya enggak. Jadi tujuan bantal pakai tanah itu supaya dia enggak begini aja kan gitu ya, bukan ada apa-apa. Ya kan begitu, supaya dia lurus gitu ya, sejalan gitu searah begini. Walaupun dia posisinya miring. Nah, baru nanti papan atau batu ya bata yang panjang, nah itu diletakkan di atas sampai dia ketutup, baru nanti ditimbun. Nah, ini namanya syak. Tapi Nabi SAW, kuburan Nabi juga dibuat para sahabat itu ya dengan lahat. Nah, kalau lahat itu kotaknya tadi didorong ke dinding. Jangan didorong, nggak kuat kita maksudnya di bentuk kotaknya itu ke arah kiblat, ke arah kiblat, ke arah kiblatnya. Kalau memang mampu itu seperti laci buatnya. Nah, itu dia. Itu betul-betul lahat itu. Jadi misalnya saya posisi berdiri ini, ambil jenazah ini ya sedada, kemudian angkat jenazah, diputar sana kiblat ya. Ini masukkan. Puk. Ya. Nah, baru dikasih penghalang, kasih bantalan, dikasih penghalang pundak supaya nggak oleng ke belakang, agak dimiringkan. Ya. Baru nanti dari bawah ini ditaruh, disusun bata. Baru ditimbun. Nah itu ya, kalau Anda mungkin pernah ikut menguburkan jenazah di Baqi, itu kurang lebih seperti itu bentuknya. Dia kayak laci. Karena biasanya saya kalau ngantar umroh itu, saya akan sempatkan ikut gitu ya, subuh, terutama subuh kan agak dingin, enak gitu ya. Itu langsung ke pintu arah 38 atau apa di situ. Itu kan langsung setelah sholat, langsung berhamburan orang kan. Wah, langsung ikutlah Anda. Ikut itu, nanti saksikan di sana. Begitu secara turun-temurun lah bahasanya. Dari dulu, dari masa Nabi, seperti itulah yang dilakukan cara menguburkannya. Jadi dia kayak laci sudah. Ya, cuma kalau lahat kita lihat di Indonesia itu ya lahat sih agak serong gitu karena tadi serong cuma masih semi lah kita bilang gitu ya. Semi lahat kan gitu. Karena dia posisinya nggak kayak laci kan. Dia agak ke sini. Makanya di gambar ini saya buat seperti ini ya. Dia kalau di Indonesia kan begini dia. Ini lahatnya gini, nggak betul-betul dia apa kotaknya itu di dalam, nggak seperti laci dia. Ya kalau ini syak dia di tengah. Ya. Tapi kalau lahat sebenarnya dia harus diserongkan betul-betul sampai masuk ke dalam sini. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi dia masuk begini. Cuma kalau di tempat-tempat tertentu yang kontur tanahnya itu nggak mampu itu ya dia akan ambruk kan begitu ya. Dia akan ambruk itu. Kayaknya jarang dapati yang seperti itu. Taib ya. Allahu a'lam bishawab. 6. Ya, walaupun dia semi lahat nggak apa-apa. Kalau oh berarti lahat di Indonesia salah. Kita katakan tidak. Kenapa? Karena syak saja boleh gitu ya. Karena di tengah saja boleh, apalagi agak ke pinggir itu juga lebih utama kan gitu ya. Sisi keutamaan lahat ini karena didapati memang Nabi biasanya kalau menguburkan para sahabat itu beliau akan minta dibuatkan bentuknya itu lahat ya gitu ya. Kotak tempat jenazahnya itu serong ke kiblat, masuk ke kiblatnya, ke dindingnya itu. Nah, wallahu a'lam. Kemudian kita ringkas saja, itu jelas ya, itu gambarnya, itu dalil-dalilnya bisa dibaca. Kemudian 2, menyiapkan usungan jenazah. Nah untuk usungan jenazah insya Allah nggak susah lah ya. Nah, seperti itu ada gambarnya, ada di sini. Tidak punya ya. Nanti kalau praktek kita ngangkatnya, tidak ada ya. Apa namanya? Stretcher ada. Ah, stretcher bisa lah itu nanti. Stretcher bisa. Ya, kurang lebih seperti itu. Tapi ya, kita lihat itu. Untuk usungan jenazah, ini dia. Kemudian, nah untuk usungan jenazah ini, ada sedikit sini saya bahas, saya ulas sedikit ini ya. Ada yang namanya itu na'syu. Ya, na'syu. Seperti kubah. Ya, di sini saya bawakan perkataan Syekh Utsaimin ya. Jika jenazah wanita maka disukai menutup kubah usungan dengan kain karena ini lebih melindunginya dari pandangan laki-laki. Adapun jenazah laki-laki maka tidak disunnahkan hal ini padanya, bahkan tetap seperti apa adanya terlihat jenazahnya. Karena padanya ada faidah yaitu kuatnya pengaruh nasihat bagi orang yang kemarin masih bersamanya jika ia menyaksikan mayatnya terbujur kaku di atas tandu. Ya, jadi para ulama menyebutkan ketika nanti membawa jenazah pakai ya usungan ataupun keranda,
kemudian ada tutupnya. Nah, tutup ini sebenarnya lalu ditutup kain kan begitu. Ini sebenarnya untuk jenazah perempuan. Ya, ini sebenarnya model usungan atau keranda itu untuk jenazah perempuan seperti itu. Untuk jenazah laki-laki itu terbuka, terlihat dia. Kenapa? Karena dia akan memberikan pengaruh ketika jenazah ini dilewatkan ke orang-orang. Ya, dia akan memberikan pengaruh. Makanya orang-orang dulu itu ketika ada pengurusan jenazah itu muncul rasa takutnya. Ya kan? Mereka akan melihat jenazah seperti inilah aku dibawa. Ya, cuma kenapa uzur bagi wanita, jenazah wanita tidak dibuka seperti itu? Karena memang wanita ada sisi aurat yang harus dijaga. Karena nanti akan terbentuk lekukan tubuhnya. Itu kelihatan. Ikat seperti itu. Nah, khawatir fitnah. Ya, karena memang besar sekali fitnah dari tubuh wanita ini. Ya, jadi jangan sampai udah mati sekalipun bisa mengakibatkan fitnah syahwat bagi orang yang melihat. Ini bahaya. Sehingga ditutup. Ya, ditutup pakai kain. Adapun jenazah laki-laki, maka itu tidak perlu dibuatkan tutup kainnya. Itu lebih afdal. Atau na'syu namanya itu ya, saya sebutkan di sini. Ini dikecualikan jenazah wanita. Adapun jenazah wanita maka hendaknya ditutup dengan an-na'syu, yaitu kubah ataupun sekeduk penutup usungan. Sebagaimana hal itu dilakukan kepada jenazah istri-istri Nabi. Itu ya. Kami bersama Ibnu Abbas ikut menghadiri jenazah Maimunah, istri Nabi SAW di Sarif. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, jika kalian mengangkat usungan atau mengangkat naksyunya, jadi sebutkan naksyu, ketutup maksudnya gitu ya, maka janganlah terlalu goyang dan berguncang, bawalah pelan-pelan karena sesungguhnya di sisi Rasulullah SAW ada 9 istri. Nah, para ulama juga menyebutkan ketika kita membawa jenazah ini, itu kita sedikit bedakan jenazah laki-laki dan jenazah perempuan. Kalau jenazah perempuan itu kita tutup, lalu cara membawanya juga jalan cepatnya itu jangan sampai terjadi guncangan yang keras. Ya, kalau jenazah laki-laki mungkin masih bisa kan begitu ya, agak keras. Tapi kalau jenazah perempuan jangan. Jadi dia hampir sama dihukumi seperti kita membawa wanita ya berkendaraan semasa hidupnya. Begitu adabnya. Mungkin bapak enggak kayak gitu kan ya. Kalau kita bonceng wanita, ibu kita, istri kita, adik perempuan kita, itu beda dengan adik laki-laki, teman laki-laki atau bapak kita. Kalau laki-laki yang kita bonceng, laju aja kan gitu kan. Kayak pembalap gitu kan, kan gitu, nggak masalah. Tapi kalau perempuan jangan. Ya, kalau perempuan jangan seperti itu, lebih dipelankan. Sampai jenazahnya pun ketika kita bawa jenazah perempuan, itu sedikit beda dengan jenazah laki-laki. Itulah dia adab dalam Islam itu tinggi. Ya, adab dalam Islam itu tinggi dan adab dalam Islam itu bernilai pahala. Kenapa? Karena niatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Nah, demikian juga Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, qala ashabuna yustahabbu wa ittakhadha lil mar'ah na'syun. Ya, sahabat-sahabat kami, jadi ketika Imam An-Nawawi mengatakan sahabat-sahabat kami maksudnya ulama-ulama dari mazhab Syafi'iyah. Sahabat-sahabat kami berpendapat sangat dianjurkan jenazah wanita dibawa dengan na'syu. Syekh Nasr Al-Maqdisi berkata, an-na'syu adalah sekedup yang diletakkan di atas usungan jenazah wanita, lalu ditutup dengan selembar kain agar ia terjaga dari pandangan manusia. Nah itu ya. Baik, adapun jenazah laki-laki maka dia tetap terbuka. Lalu kalau ada yang mengatakan bagaimana kalau sekiranya itu jenazah laki-laki tetap ditutup? Ya tidak berdosa sih kan begitu ya, tetap sah saja maksudnya, cuma hilangnya tadi keutamaan dari terlihatnya jenazah tadi saat dibawa, terutama untuk menjadi ibrah pelajaran bagi orang-orang yang masih hidup. Ya, taib. Kemudian kita masuk langsung ketiga, mengantar jenazah ke kuburan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengantar jenazah ke tempat pemakaman jenazah atau pekuburan kaum muslimin. A. Tidak didapati dalam syariat Islam ritual-ritual khusus ketika mengangkat dan mengantar jenazah. Baik dengan doa-doa, zikir-zikir, membaca Al-Quran, apalagi meniru-niru cara-cara non-muslim dengan puji-pujian, nyanyian dan alat-alat musik, atau dengan ritual-ritual lainnya. Nabi SAW bersabda, la tuttaba'ul janazatu bisautin wala narin. Jangan diiringi jenazah dengan suara atau dengan api. Imam An-Nawawi berkata, nah ini ada pendapat Imam Nawawi, pendapat terpilih bahkan benar adalah apa yang ditempuh para salaf untuk diam pada waktu mengiringi jenazah.
Jadi usahakan ketika kita ngiring jenazah tidak tertawa-tawa, tidak bercanda-canda, tapi ambillah ibrah tadi. Ya, pelajaran yang sangat berharga dengan wafatnya saudara kita tadi itu. Yang mana menjadi nasihat bagi kita, kita pun nanti sama seperti mereka. Maka Imam Nawawi mengatakan bahwasanya sangat disukai dan inilah yang ditempuh oleh para ulama terdahulu. Ketika mereka mengantar jenazah itu dalam keadaan diam dan tidak banyak suara. Ya, diam, tidak banyak suara. Ketika mengiring jenazah, tidak mengangkat suaranya baik dengan bacaan Al-Quran, tidak pula dengan zikir-zikir ataupun selainnya. Bahkan hendaknya menyibukkan diri dengan merenungi kematian ataupun tafakur dan yang berkaitan dengannya. Adapun yang dilakukan oleh para qari jahil dengan puji-pujian dan ucapan berlebihan maka hukumnya haram, wajib diingkari. Jadi menurut Imam An-Nawawi, mengiringi jenazah dengan puji-pujian, dengan zikir-zikir misalnya atau bacaan-bacaan, ini termasuk perbuatan yang mungkar yang harus diingkari. Ya, karena tadi ya kata Nabi SAW, tidak, ya jenazah itu tidak diiringi dengan suara-suara apapun ataupun dengan api gitu ya, dengan iringan-iringan api, ya obor dan semisalnya atau kembang api, tidak dengan itu. Baik. Kemudian yang B. Bagi pengantar jenazah yang berjalan kaki boleh berjalan di depan, di samping kanan dan kiri atau belakang jenazah. Namun bagi yang berkendaraan hendaknya tidak mendahului jenazah dan tetap mengiringi jenazah, tetap mengiringi di belakang jenazah. Nabi SAW bersabda, "Ar-rakibu khalfal janazah wal mashi haitsu syaa minha." Orang yang berkendaraan hendaknya berjalan di belakang jenazah. Jadi jangan dia di depan. Kalau kita mengiringi jenazah dengan kendaraan, jangan di depan. Kalaupun jenazah itu dibawa dengan kendaraan, biarkan kendaraan yang membawa jenazah paling depan. Kecuali kita berjalan kaki, nggak apa-apa. Ya, misalnya jenazahnya di atas kendaraan, kita jalan kaki, lalu kita di depannya nggak apa-apa, di samping kanan kiri. Kalau kuat kan gitu ya, lari-lari kan seperti itu, silakan. Tapi kalau berkendaraan maka hormati. Ya, ini dia adabnya. Jadi kita di belakang, kalau kita bermotor atau pakai mobil atau kendaraan yang lain atau sepeda, maka biarkan jenazah itu paling depan. Nah, itu kata Nabi kita SAW. Adapun yang berjalan kaki terserah. Dia mau di depan, di kanan, kiri, kalau dia jalan kaki, nggak apa-apa. Baik, kemudian yang C, hendaknya yang mengantarkan jenazah ke kuburan adalah dari kaum laki-laki saja. Adapun bagi kaum wanita hukumnya makruh, dibenci ikut mengantarkan jenazah ke kuburan. Ya, walaupun larangan ini tidak sampai kepada keharaman, akan tapi larangan ini hukumnya makruh. Dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha dia berkata, ya, nuhina an ittiba'il janaiz walam yu'zam alaina. Kami dulu para wanita dilarang ikut mengiringi jenazah. Ya, kami dahulu di masa Nabi maksudnya, kami dilarang untuk ikut mengiringi jenazah. Namun itu tidak diharamkan atas kami. Ya, berarti ini dapat kita ketahui bahwasanya ini larangan dari Nabi ini hukumnya apa? Makruh. Karena menurut perkataan Ummu Atiyah tadi, beliau melarang kami tapi tidak, larangannya itu tidak keras ya, tidak sampai kepada keharaman dengan ancaman, tapi larangan itu makruh. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga apabila ada para wanita yang ikut mengantar jenazah, maka mereka tidak mendapatkan pahala satu qirot. Ya, mereka tidak mendapatkan pahala satu qirot. Yang mendapatkan pahala satu qirot itu hanyalah kaum laki-laki. Makanya di sini tadi kita katakan hendaknya yang mengantarkan jenazah ke kuburan itu kaum laki-laki. Ya, bukan kaum wanita. Kaum wanita tidak dianjurkan untuk ikut mengantarkan jenazah. Kalaupun mereka mau ikut silahkan, tapi keadaan mereka dalam keadaan dibenci. Ya, untuk ikut mengantarkan jenazah ke kuburan. Lalu yang D, melepaskan sandal ketika memasuki kawasan kuburan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seorang laki-laki memakai sandalnya ketika memasuki kawasan kuburan. Maka beliau berkata, ya sahibas sibatiyatain, alqi sibatiyataik. Wahai kamu pemilik dua sandal, lepaskan dua sandalmu. Nah, ini kata beliau ya, ketika beliau dapati ada seorang yang memakai sandal di tempat pemakaman ya, kuburan ataupun jenazah. Ini bentuk penghormatan terhadap kuburan kaum muslimin, sebagaimana terlarangnya duduk di atas kuburan.
Ya, bahkan di sini diriwayatkan Imam Abu Daud, bahkan Imam Abu Daud menyebutkan karena Imam Abu Daud ini muridnya Imam Ahmad. Kata Abu Daud, "Ra'aitu Ahmad, yakni Ahmad bin Hanbal, ya, idza tabi'al janazah, ya, faqaruba minal maqabir, khala'ana alaihi." Aku pernah melihat Imam Ahmad apabila mengantarkan jenazah, maka saat ia mendekat ke kuburan lalu dia lepaskan kedua sandalnya. Ya, jadi dilepaskan kedua sandal saat kita hendak memasuki kawasan kuburan. Atau biasanya ada pintunya kan gitu ya, ada gapuranya, maka bisa dari situ kita melepaskan sandal kita. Allahu a'lam bishawab. Baik, lalu yang E, mengucapkan salam kepada penghuni kubur. Ada beberapa ucapan salam yang bisa kita ucapkan saat kita memasuki kawasan kuburan. Di antaranya dari Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan, ya, ataupun menyampaikan ucapan salam saat memasuki kawasan kuburan dengan ucapan assalamu ala ahli diyar minal mu'minin wal muslimin wa yarhamullahu al mustaqdimina minna wal mustaakhirin wa inna insyaallahu bikum lalahiqun. Atau boleh juga dengan ucapan salam yang lain, ini dari Sulaiman bin Buraidah radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau mengajarkan ucapan salam memasuki kuburan dengan ucapan assalamu alaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lahiqun nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Ya, bisa dua ini diucapkan atau salah satu dari keduanya bisa diucapkan saat memasuki kawasan kuburan. Nah, kita masuk menguburkan jenazah. Ya, tadi kan membawanya gitu ya sampai mengantarkannya, caranya itu tadi tidak ada doa dan zikir, tidak ada teriakan apapun dan beradab ya, jenazah di depan duluan dan tidak mengiringnya dengan api ataupun suara-suara tertentu. Nah, sekarang kita masuk menguburkannya. Bagaimana menguburkannya? Yang A, setelah jenazah sampai di tempat pemakaman, maka masuklah dengan melepaskan sepatu atau sendal sambil mengucapkan salam kepada penghuni kubur seperti yang tadi ya. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin dan seterusnya. Ya. Kemudian yang B, berjalanlah dengan penuh adab di jalur pejalan kaki yang telah disediakan di kawasan kuburan. Usahakan agar tidak melangkahi, menginjak-injak, dan merusak kuburan orang lain. Jadi usahakan di jalurnya. Walaupun kalau di kuburan di Indonesia, biasanya apalagi di Balikpapan juga ya, atau di Kalimantan lah sekitarnya, atau di Indonesia, kita dapati itu jarak antara satu kuburan dengan kuburan yang lainnya itu sangat rapat sekali. Ya. Kalau bagi orang yang sedang membawa jenazah itu kadang ada uzur lah. Ya, bisa dimaafkan kalau mereka sampai melangkahi dan nggak sengaja terinjak. Kenapa? Karena saking mungkin berat bawa ya usungan jenazah atau keranda tadi. Tapi bagi yang nggak ngangkat, nah maka usahakanlah cari jalan-jalan yang sudah ada. Jangan melangkah-langkahi, menginjak ataupun duduk di atas kuburan tersebut. Baik. Yang C, letakkan usungan jenazah di bagian arah kaki kuburan. Janganlah duduk sebelum usungan jenazah diletakkan di atas tanah. Jadi misalnya ini ya, ini kotak kuburan, sana arah kiblat, ya, lalu ini jenazah diangkat misalnya gini. Nah, ini dari arah kaki ini maksudnya. Dari sini, bukan dari sini, bukan dari sini pula atau bukan dari sini, tapi dari arah kaki ini didatangkan jenazahnya. Nah, dari sini. Nah, itu ya, ini lebih sunnah, ini lebih afdal seperti itu. Tapi kalau misalnya kesulitan di sini, mungkin sangat terjal atau apa, nggak memungkinkan jenazah atau usungan tadi diletakkan di sini, maka nggak apa-apa. Letakkan di hadapan sini, dari sini atau di sini nggak apa-apa. Mana yang mudah saja. Namun kalau mampu, maka dia dari arah kaki kuburan. Ini maksudnya kaki kuburan. Karena nanti kan di sini kepala, di sini kaki, nanti ini kan patok kepala, dan di sini posisi kaki. Dari sini nanti arah usungan itu datang. Dan jangan yang mengantarkan itu jangan duduk duluan, jongkok duluan sampai memang jenazah ini diletakkan. Jadi begitu penghormatan kepada jenazah itu. Jenazah muslim itu tetap dihormati di dalam Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang D, sebelum jenazah diturunkan ke dalam kuburan maka hendaklah 2 atau 3 orang, lebih utama dari kalangan keluarga, turun terlebih dahulu ke dalam lubang kubur untuk menampung dan menyambut tubuh jenazah ketika diturunkan. Dan upayakan agar yang turun ke dalam lubang kubur ini ya bukan orang-orang yang melakukan muqarrafah malam harinya. Ya, muqarrafah itu hubungan intim.
Itu yang muqarrafah. Jadi bagi yang muqarrafah maka tidak disukai untuk turun ke lubang kubur untuk menampung jenazah tadi. Ya, sebagaimana ini saya sebutkan juga riwayatnya dari Anas bin Malik ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya pada waktu itu mengurus jenazah anak perempuannya. Cuma saya teliti ini riwayatnya, sebagian ulama mengatakan hadis ini yang sedang beliau ya kuburkan ini anak perempuan beliau, yakni Ruqayyah. Ada yang mengatakan Ruqayyah, ada yang mengatakan ini Ummu Kulsum. Ya, ala kulli hal intinya antara dua itu. Ya, syahidna binta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami menyaksikan proses penguburan anak perempuannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, para ulama khilaf di sini siapa, apakah Ruqayyah atau Ummul Kulsum. Intinya anak perempuan Rasulullah. Tapi pada waktu itu seharusnya kan beliau selaku seorang ayah yang turun untuk menampung jenazah anak perempuannya, tapi beliau enggak masuk. Justru beliau waktu itu tanya, hal fikum min ahadin lam yuqarif al-lailah. Adakah di antara kalian yang tadi malam enggak muqarrafah? Nah, gitu ya. Yang tidak berhubungan intim. Memungkinkan beliau malamnya itu berhubungan intim. Karena memang kebiasaan beliau kan menggilir dalam satu malam. Ya, istri beliau kan 9, itu digilir itu satu malam. Karena beliau memang beda sama kita ya. Beliau diberi kekuatan 30 orang laki-laki. Kalau kita ngilir 4 istri satu malam, nah bisa lepoh lututnya nanti pulang-pulang. Ya. Tapi kemungkinan beliau muqarrafah malam harinya. Makanya beliau enggak masuk. Sehingga pada waktu itu berkatalah Abu Thalhah, "Ana," kata Abu Thalhah, "aku ya Rasulullah." Padahal Abu Thalhah tidak ada hubungan keluarga dengan Nabi. Ya, sampai-sampai ada para ulama ini wajib. Nah, sebagian ulama mengatakan, ya walaupun tidak sepakat para ulama, ada sebagian ulama mengatakan wajib yang masuk ke dalam kuburan yang menampung jenazah tidak muqarrafah, itu hukumnya wajib. Dan haram kata mereka yang muqarrafah masuk ke dalam. Ya, tapi sebagian yang lain mengatakan tidak. Ini tidak sampai kepada keharaman. Walaupun beliau tidak ikut masuk, tapi ya untuk menetapkan haram, usul fikih ataupun para fuqaha itu kan punya standar gitu ya. Menyatakan sebuah larangan itu haram, kata mereka, harus disertai dalil yang mana Nabi waktu itu mengancam. Kan begitu ya. Orang ini akan masuk neraka, terlaknat, disamakan seperti binatang. Nah ini, kalau udah larangan seperti itu bisa dinyatakan larangan itu adalah haram. Tapi kalau cuma sebatas larangan, tanpa disertai, nggak ada dalil yang disebutkan dia ancaman keras, neraka, disamakan seperti setan, disamakan seperti binatang, maka larangan itu ya dihukumi oleh para ulama, hukumnya makruh. Wallahu a'lam bishawab. Baik ya. Kemudian yang ketika jenazah diturunkan, maka ucapkanlah Bismillahi ala millati Rasulillah. Jadi bagi orang yang angkat dari jenazah, ya, ketika diangkat dan mau diturunkan, maka dia ucapkan Bismillah ala millati Rasulillah. Atau boleh juga dengan Bismillah wa ala sunnati Rasulillah. Di sini ada 3 doa saya sertakan dan riwayatnya semua sahih insyaallah. Atau boleh juga dengan Bismillah wa billah ala millati Rasulillah. Bismillah wa billah ala sunnati. Bismillah wa billah ala millati Rasulillah. Silakan mana yang mudah nanti, tapi jangan 3-3-nya. Satu aja cukup. Itu zikir yang bisa kita ucapkan saat meletakkan jenazah tadi, memasukkannya ke dalam kuburan. Ini boleh juga diucapkan bagi siapa saja di situ, ya. Atau terutama itu bagi yang mengangkatnya tadi, lalu memasukkan, maka itu yang lebih utama mengucapkan Bismillah ini. Lalu yang F, masukkanlah tubuh jenazah ke lahat ataupun syak yang ada dalam lubang kubur. Kemudian hadapkanlah jenazah ke arah kiblat dengan posisi kepala mayit sebelah kanan kiblat dan kaki mayit sebelah kiri kiblat. Sehingga bagian sisi kanan tubuh mayit bertumpu di tanah, lalu tempelkan tubuhnya atau dekatkan tubuhnya ke arah kiblat dinding kuburan. Ya. Jadi misalnya ini, nah seperti ini kan sebelah kanannya tubuhnya, nah kepalanya ini arah kanan kiblat, hanya kaki kiri kiblat. Bukan kita balik seperti tadi, bukan begini, sehingga kepalanya arah kirinya kiblat, ya, kemudian kaki kanan enggak, tapi begini, ini kepalanya sini.
Ya seperti kita tadi menyolatkan juga kan seperti ini posisinya. Ya, karena ini nanti untuk memudahkan juga orang yang akan menyolatkan orang yang menyolatkan jenazah yang telat, ya, yang telat menyolatkan jenazah, ketika dia menyolatkan jenazah di atas kuburan, maka posisinya sudah pas juga seperti itu. Baik. Ya, jadi letakkan begitu diturunkan dalam posisi demikian. Kemudian yang G, boleh saja melonggarkan tali-tali ikatan kain jenazah ataupun tidak dilonggarkan. Silahkan. Makanya kemarin kita sebutkan, ketika kita mengafani jenazah, upayakan simpul ikatan itu di posisi sebelah kiri tubuh jenazah. Jadi saat dia dimiringkan seperti ini, kita tinggal enak narik simpulnya itu untuk dilonggarkan. Ditarik gini, srek, 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 dah, sudah seperti itu. Ya. Apa alasan para ulama? Di sini saya sertakan juga itu ya. Alasan dari para ulama itu, menurut para peneliti secara biologis setelah mayit dikuburkan, maka tubuhnya akan mengalami pembusukan dan penguraian sehingga tubuh mulai berubah warna kehijauan dan mulai terjadi pembengkakan karena enzim ya proteolitik dalam organ tubuh mayit akan mulai membusukkan dirinya sendiri. Dan pembusukan ini dibantu juga oleh bakteri pembusuk dalam tubuh yang biasa dikenal dengan istilah ya Clostridium welsii. Proses pembusukan ini biasa disebut autolisis. Nah, itu ya. Baik. Nah, demikian juga dalam kitab Al-Muqarrab li Ahkamil Janaiz. Ya, di sana juga saya cantumkan perkataan para ulama membolehkan mengendorkan ikatan-ikatan ini karena mayit setelah dikuburkan tubuhnya akan mengalami pembengkakan sehingga tidak mengapa tali-tali pengikat dikendurkan agar memudahkan proses penguraian sel-sel tubuh yang membusuk. Nah, itu sebenarnya tujuannya bukan karena takut gentayangan, bukan ya. Nah, itu enggak ada gitu ya. Maksudnya tidak kita dapat di kaidah dalam Islam itu ataupun dalil yang menunjukkan ruh itu gentayangan itu tidak ada. Karena ruh itu bersama jasmaninya ataupun ya dia sudah berada di barzakh. Baik. Jadi silahkan dilonggarkan. Kemudian tadi ya belum ya. Boleh saja melonggarkan tali-tali ikatan kain jenazah ataupun tidak dilonggarkan selama tidak sampai membuka wajah dan kepala karena membuka kain kafan wajah dan kepala khusus mayit yang meninggal waktu ihram. Apalagi membuka kain kafan jenazah sampai menyingkap auratnya, terutama jenazah wanita. Kemudian yang H, jika posisi jenazah sudah baik dan benar dan lubang lahat ataupun syak juga sudah ditutup dengan batu bata ataupun papan. Nah, besok kita praktekkan insyaallah ya. Itu ada papan-papan sudah disiapkan. Jadi intinya pengalaman kita itu, pengalaman kami juga, beberapa kali saat menguburkan jenazah, itu bentuk lahat yang dibuat itu kurang dalam. Ya, seharusnya kan dia lahatnya itu menenggelamkan ini kan begitu ya, bau. Sebagaimana syak tadi. Lahat upayakan juga begitu. Sehingga nanti ketika kita ingin menutup dengan papan, papan itu enggak menindas ininya, enggak dorong ininya ataupun badannya. Khawatir nanti waktu ditimbun, diinjak, nah ini bisa remuk. Bahaya. Nah, itu keteledoran namanya seperti itu. Ya, saya pernah dapat di beberapa kali ketika menguburkan jenazah, akhirnya saya tahan dulu jangan dimasukkan bilang karena ini lahatnya terlalu pendek. Ya, dan kalau terlalu pendek itu nanti akhirnya belum lagi kalau ketemu pas potongan papannya yang agak pendek. Wah, ini lebih kacau lagi. Bisa remuk badannya jenazah itu. Kalau tadi agak panjang mungkin bisa ya masih bisa kan begitu kan dimundurkan begini sehingga terlindungi badannya jenazah. Nah, itu sebenarnya fungsi lahat. Ya, itu sebenarnya fungsi lahat. Fungsi papan ataupun bata ini kan hanya menahan tanah supaya tanah itu tidak langsung menimpa badan jenazah kan itu. Fungsi lahat atau syak tadi kan itu untuk menenggelamkan badannya tadi supaya badannya betul-betul ketutup dalam kotak tadi itu. Baik dia kotaknya syak ataupun lahat. Ini kadang kurang difahami oleh sebagian penggali-penggali kuburan lah begitu ya. Harusnya kan seperti itu. Jadi sama saja seperti syak yang dia menenggelamkan tubuh tadi, ya ketutup semuanya sampai bahu. Begitu juga ketika lahat, ketika bentuk lubangnya ini diserongkan ke arah kiblat, yang namanya sudah lahat, karena dia lahat itu artinya serong. Itu juga ketika diletakkan jenazah, sudah langsung dia antara permukaan tanah itu dengan hampir bahu itu sudah hampir merata. Nah, itu aman dia seperti itu. Ya, sehingga waktu ditaruh papan juga ya udah aman kan begitu ya. Walaupun pendek papannya juga
insya Allah aman. Baik, kemudian itu ya, jika posisi jenazah sudah baik dan benar dan lubang lahat atau syak juga sudah ditutup dengan batu bata atau papan, maka sebelum kuburan ditutup secara keseluruhan dengan tanah, hendaklah para hadirin melemparkan 3 genggaman tanah ke arah kepala jenazah. Jadi kalau udah ketutup dengan papan atau sudah ditutup dengan bata-bata misalnya, ya, maka boleh kita sebelum ditimbun tanahnya tadi, maka disunnahkan kita mengambil 3 genggaman tanah tadi, lalu kita lemparkan ke arah kepala, searah kepalanya saja. Enggak perlu dilempar kuat gitu ya. Gini aja ditabur gini. 2, 3. Nah, seperti itu. Baru nanti ditimbun. Ya. Baik, kemudian tutuplah kuburan dan bentuklah seukuran punuk unta atau setengah lingkaran atau musannam. Ya. Atau dengan tinggi sekedar shibr, 1 jengkal. Ya, jadi gundukannya itu setengah lingkaran tapi dengan diameter ininya gitu ya. 1 jengkal gini, 1 shibr, lalu buat gundukannya setinggi itu. Jadi tidak perlu sampai tinggi sekali. Ya, musannam namanya. Itu dalam hadis disebutkan musannam atau setinggi 1 shibr, 1 jengkal. Kemudian letakkan di atasnya batu ataupun semisalnya sebagai tanda untuk keluarga berikutnya dan tanda bahwa ini kuburan yang harus dihormati dan tidak dihinakan dengan duduk di atasnya ataupun menginjak-injaknya. Jadi justru disukai memberikan tanda. Tapi tandanya tidak terlalu berlebihan. Mungkin batu ya bertuliskan. Nah, adapun masalah ya di sini saya ulas juga itu ya perkataan para ulama bahwasanya memang sebagian para ulama tidak menyukai apa itu ya karena memang ada hadisnya ya. Dalam hadis itu disebutkan bahwasanya kuburan itu tidak boleh ditulis-tulis. Ya, di sini saya sebutkan hadisnya. Ya, dari Nabi SAW bahwasanya beliau tidak menyukai ataupun melarang untuk menulis-nulis, membuat tulisan di kuburan. Itu bisa dilihat catatan kaki halaman 96 itu ya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyubna 'alal qabr au yuzada 'alaih au yujassasa au yuktaba 'alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang membuat bangunan di atas kuburan, menambah-nambahinya, mewarnainya atau membuat tulisan di atasnya. Nah, ketika Nabi SAW meletakkan batu di atas kuburan saat menguburkan jenazah, ya, Utsman bin Maz'un, ya, pada waktu itu, beliau ketika menguburkan jenazah Utsman bin Maz'un, lalu beliau meminta dibawakan sebongkah batu. Memang tidak disebutkan di sana Nabi menuliskan di batu itu nama Utsman bin Maz'un. Ya. Tapi para ulama mengatakan kalau memang itu dibutuhkan dan maslahat, ini beda ya, tinjauannya maslahat. Apa maslahatnya? Supaya nanti keluarga-keluarganya yang meninggal setelahnya bisa dikuburkan di tempat yang sama di situ. Ya, itu kebiasaan dari para salafus saleh terdahulu. Atau sebagai tanda bahwasanya ini kuburan, kan begitu kan? Ini tanda kuburan dengan diberi tanda adanya batu tadi. Nah, masalah memberikan tulisan-tulisan tadi, ya di sini memang saya sertakan pendapat para ulama, di antaranya penjelasan dari Syekh Al-Utsaimin bahwa beliau lebih memilih itu ini ya, nama qabilah saja. Nama qabilah saja yang dituliskan di situ. Untuk menjaga tadi supaya kita nggak jatuh pada larangan membuat tulisan di kuburan. Tapi sebagian yang lain lebih memberikan kelonggaran, nggak apa-apa menuliskan nama, tapi jangan berlebihan. Tidak nama, alamat, apalagi apa gitu ya, terus yang lain. Alamat nggak ada gitu ya. Nama apa biasanya ditulis itu? Tanggal lahir gitu ya, tanggal lahir, ya, tanggal wafatnya, atau kadang ada yang sampai menuliskan ayat-ayat Allah. Nah, ini jangan. Tapi kalau ada sebagian mengatakan kalau dia misalnya tanggal kematiannya mungkin masih ada maslahat lah, supaya tahu udah berapa tahun umur kuburan tadi, si mayit tadi. Sehingga nanti bisa diketahui jenazah berikutnya bisa dikuburkan di sana. Nah, demikian. Intinya apa? Jangan melampaui batas dalam memberikan tanda tulisan tadi. Ya. Itu intinya di situ. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kemudian ya, setelah itu yang J, menyirami tanah kuburan dengan air setelah penguburan jenazah agar kondisi tanah kuburan lebih padat dan kuat. Nah, itu alasannya. Jadi, di sini saya sertakan juga dalilnya, yaitu dari Muhammad bin Umar bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum, dia berkata, "Rasya 'ala qabri ibnihi Ibrahim al-ma." Bahwasanya Nabi SAW menyirami tanah kuburan anaknya Ibrahim
yang meninggal 1,5 tahun yang saya sebutkan kemarin, itu disirami sama Nabi. Setelah dikuburkan disirami. Ya. Nah, tujuannya apa kata mereka? Para ulama menjelaskan, tujuannya untuk memadatkan tanah sebenarnya. Bukan untuk mendinginkan orang yang berada di kubur itu. Nah, ini pendapat yang nggak tepat kata beliau di sini, kata Syekh Utsaimin juga saya sertakan di sini, bahwasanya kata beliau tidak mengapa menyiraminya karena air akan menguatkan tanah sehingga tidak mudah bergerak ke kanan dan ke kiri. Adapun yang diyakini orang-orang awam bahwa jika mereka menyiraminya niscaya akan mendinginkan mayit, maka keyakinan ini tidak ada asal usulnya. Nah, itu ya. Jadi ketika Nabi didapati menyiram itu, kata para ulama bukan tujuan untuk mendinginkan, bukan itu. Tapi tujuannya untuk memadatkan tanah, sehingga boleh saja kita menyiraminya dengan air. Baik, kemudian yang K, mendoakan jenazah. Setelah tadi sudah disiram-siram, dipadatkan. Lalu yang K, mendoakan jenazah sebelum meninggalkan kuburan. Ya, sebelum meninggalkan kawasan kuburan. Berdirilah di sisi kuburan dan menghadaplah ke arah kiblat karena itu hukum asal berdoa. Hukum asal berdoa kita menghadap ke arah kiblat, ya. Baik, menghadaplah ke arah kiblat dengan mengangkat kedua tangan secara sendiri-sendiri. Mintalah ampunan untuk jenazah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau menguburkan jenazah, beliau akan mengatakan istaghfiru li akhikum wa sallallahu lahu tatsbit fa innahu al-an yus'al. Mohonlah ampunan bagi saudaramu dan mohonkanlah keteguhan baginya karena dia sekarang akan ditanya. Baik. Yang terakhir L, tinggalkanlah kawasan kuburan dengan penuh ketenangan dan penuh adab dan yakinlah bahwa semua manusia akan menjumpai ajalnya, wallahu a'lam. Itu gambarnya ya. Jadi berdoa masing-masing menghadap ke arah kiblat. Baik, para jemaah Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah walaupun dengan ringkas bisa kita bahas ini. Dan nanti untuk rincian di catatan kakinya bisa dibaca sendiri-sendiri insya Allah. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Mungkin ada yang bertanya dan insya Allah besok kita praktekkan ya secara keseluruhan dari mandikan, mengafani, kemudian sampai menyolatkan dan nanti sedapatnya saja kita praktek menguburkan dengan perlengkapan yang ada. Ya, karena nggak mungkin kan kalau malam dan mungkin nggak ada tempatnya untuk betul-betul digali tanahnya kan begitu. Ya, jadi kita nanti mungkin pakai papan-papan saja, setidaknya itu bisa sebagai simulasi yang lebih mendekatkan pemahaman kita dengan materi yang sudah kita bahas. Taib Allahu a'lam. Mungkin ada yang bertanya, silahkan Fadul. Ya, silahkan. Boleh, boleh sih. Maksudnya dalam satu waktu atau setelah hancur lah gitu ya, tubuhnya tinggal tulang belulang boleh, nanti tinggal dipinggirkan aja tulang belulangnya. Ya, di bakik juga begitu. Cuma kata orang-orang dibuang ke laut. Enggak situ ya. Jadi dia pengembangannya enggak terlalu, pelebarannya enggak terlalu karena begitu sistemnya. Jadi nanti tulang belulang itu tinggal didorong lagi, masukkan lagi jenazah. Ya, kalau di sana kan memang tertib dan terdata kawasan ini itu yang meninggal bulan dan tahun sekian kan begitu. Jadi bisa diprediksi bahwasanya oh ini sudah hancur. Ya, untuk jelasnya berapa tahun betul-betul hancur, wallahu alam saya enggak tahu itu nanti mungkin ada yang memang ahlinya kan begitu ya. Berapa tahun dia bisa hancur, itu boleh diletakkan di situ lagi. Justru tadi yang hadis Utsman bin Mas'un, Nabi meletakkan batu kan karena itu, karena kita nggak bacakan hadisnya semua, takut waktunya nggak cukup. Nabi beralasan begitu, minta dibawakan batu, tujuannya itu tadi, supaya keluarga berikutnya bisa dikuburkan di sini juga. Itu kata Nabi. Berarti boleh di situ memang. Dikuburkan lagi di situ nanti. Tapi dengan catatan setelah hancur lah gitu ya, diprediksi itu telah hancur badannya. Karena kalau nanti belum benar-benar hancur, pasti aromanya sudah, baunya kan tidak enak. Tapi kalau udah hancur kan sudah kayak tanah biasa dia. Tinggal tulang belulangnya saja yang nanti dipinggirkan. Ya.
Nah, wallahu a'lam. Iya, silakan. Fadhal. Hmm. Iya, untuk mengingkari kemungkaran itu ada 3 tahapan kata Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu kemungkaran, bangun kuburan tinggi gitu ya, dan tinggi itu kemungkaran karena itu melanggar larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus menghormati Nabi kita karena kita sudah mengikrarkan iman kita. Ya, berarti kita harus mengikutin gitu ya dari perintah beliau dan larangan beliau. Dan ini sebuah kemungkaran ketika itu dilanggar. Tapi di sana juga Nabi kita membimbing kita dalam mengingkari kemungkaran. Itu ada 3 tahapannya. Kata beliau, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi wa illam yastati' fa bilisanihi wa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika ad'aful iman. Apabila salah seorang di antara kalian melihat kemungkaran, nah, melihat seperti itu, ya, maka rubah dengan tangannya. Ya, kita rubah kalau memang kita orang yang berkuasa di situ. Ya kan? Kalau penguasa yang melakukan hal itu, ya nggak ada masalah. Karena biasanya rakyat itu kan akan ikut, akan taat sama penguasanya. Makanya kita diperintahkan untuk taat kepada penguasa dalam hal perkara ma'ruf, bukan dalam hal maksiat. Karena dalam perkara ma'ruf kita taati penguasa kita itu. Makanya ketika Fathul Mekah, Nabi memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk meratakan semua kuburan yang ditinggikan, ya, ratakan kata Nabi SAW kepada Ali. Ya, Ali pun melaksanakan tugas Nabi karena ya dia Nabi kemudian pimpinan kaum muslimin, penguasa kaum muslimin pada waktu itu. Kenapa? Karena memang punya kuasa Nabi waktu itu. Udah menaklukkan kota Mekah. Ya, Tulaqa dan semua menyerah pada waktu itu orang-orang kafir. Nah, itu tadi dia. Jadi kalau memang dia punya kuasa atas hal itu di wilayah itu, ya nggak apa-apa. Silahkan. Ya, walaupun nanti ada dari rakyat yang nggak terima, tapi kan itu kecil lah kan begitu. Karena biasanya umumnya yang namanya penguasa, ya itu akan diikuti oleh rakyatnya. Nah, kalau kita nggak mampu, artinya kita nggak berkuasa atas itu, ya jangan berarti. Ya kan begitu kan? Berarti kita tidak perlu merubah itu. Bagaimana? Fa illam yastati' fa bilisani. Kalau nggak mampu maka dengan lisan mungkin kita bisa menyampaikan kepada orang yang punya kuasa atas itu. Ya, misal kalau kita di Indonesia itu kan kembali kepada hak keluarganya kan begitu ya, itu yang membuatnya itu. Misal ada kuburan gitu, kuburan teman kita kan begitu. Kok di semen ditinggikan, dibangun tinggi-tingginya? Ya kita datangi keluarganya. Nah kita nggak mampu merubah itu, menghancurkan kan nggak mungkin. Kita datangi keluarganya Pak atau keluarganya lah gitu kan. Kalau bisa dibuat biasa saja. Karena begini alasannya. Nah kalau mereka mau ya alhamdulillah. Lalu mereka bongkar, mereka rubah lagi. Karena itu yang mereka yang berkuasa atas itu kan begitu. Contohnya. Kita nggak mampu di situ ya dengan lisan. Kalau sudah kita sampaikan dengan lisan ya sudah. Ya kan begitu. Dengan hati artinya kita tidak meridhoi perbuatan tadi. Seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Silakan mungkin kalau ada lagi. Ya, ya wallahu a'lam bishawab. Untuk eh, khilaf dalam artian dari sisi pendalilan, sejauh yang saya ketahui memang untuk secara keumuman sholat, ya saya belum dapati dipisahnya antara masalah taslim ataupun sholat pada sholat jenazah ataupun sholat-sholat selainnya. Ya, sampai saat ini yang saya dapati bahwasanya masalah mengucapkan salam tadi itu mengikuti sama seperti sholat-sholat biasa.
ketika kita mengucapkan salam satu kali, maka kita sudah dianggap keluar dari sholat. Sudah terputus, sudah selesai. Tapi ketika kita mengucapkan salam yang kedua, itu hukumnya sudah sunnah, kan begitu. Karena yang menjadi rukun itu kan salam yang pertama. Nah, dia menjadi rukun itu salam yang pertama. Nah, yang menjadi khilaf itu sejauh yang saya ketahui ini ya, yang menjadi khilaf ketika imam itu mengucapkan salam dua kali, apakah boleh kita langsung ikut salam ketika dia baru satu kali saja? Itu memang ada khilaf. Ada sebagian mengatakan ketika imam sudah Assalamualaikum warahmatullah, maka makmum langsung ikut. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ada sebagian ulama mengatakan begitu caranya, ngikutin salamnya imam. Tapi ada sebagian mengatakan enggak, tunggu sampai memang benar-benar imam menyelesaikan semua salamnya. Nah, begitu. Itu sejauh yang saya tahu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itu masih sejauh yang saya ketahui seperti itu juga dalam sholat jenazah. Jadi satu kali atau dua kali pilihannya. Kalau sekali ya sudah cukup, dua kali enggak apa-apa, lebih utama. Wallahu a'lam. Ya, betul. Betul. Mahramnya ya. Iya. Karena ini masuk kepada kaidah doruri. Ya. Dalam kaidah kan para ulama menyimpulkan sebuah kaidah dari dalil yang ada sehingga mereka mengatakan ya apa seperti dalam syair itu ya. Wa kullu mahdzurin ma'ad darurah biqadri ma tahtajuhu darurah. Setiap yang terlarang itu ada hukum daruratnya. Jadi perkara-perkara terlarang dalam Islam apapun itu ya, apalagi terlarangnya itu sampai kepada tingkat keharuman, itu ada hukum darurat di sana. Ya, seperti terlarangnya kita menyentuh wanita. Kan begitu kan? Walaupun dia berpakaian kan begitu. Kita pegangi istri orang kan nggak boleh kan begitu. Ya, itu pada hukum asalnya kan terlarang kan begitu. Tapi pada kondisi-kondisi yang memang dibutuhkan doruri itu jadi dimaafkan. Tapi sekedarnya saja biqadri ma tahtajuhu darurah, dengan kadar kebutuhan darurat. Ya kan begitu. Apa kebutuhannya yaitu saat menurunkan saja dan memposisikannya. Habis itu ya sudah. Jangan pegang-pegang lagi kan begitu. Nah, saya kasih contoh misalnya dokter lah paling sering itu kan. Kondisi dokter laki-laki tapi dapat pasien perempuan. Misalnya harus operasi sesar kan begitu ya. Melahirkan harus sesar. Kan posisi yang memang harus dia pegang itu kan posisi perut. Lalu dia ikut juga bagian dada dia pegang-pegang. Nah ini sudah kelewatan batas ini kan tidak boleh. Jadi biqadri ma tahtajuhu darurat, dengan kadar yang dia butuhkan saja dari hukum darurat tadi. Perut, nah, itu dia dimaafkan megangin perut wanita tadi. Dimaafkan oleh Allah. Tapi kalau dia sampai kepada yang pahanya dia pegang-pegang juga, wah itu dosa namanya sudah. Itu bukan darurat lagi namanya. Paham ya? Nah itu juga tadi ketika kita misalnya ditugaskan misalnya. Pak ini siapa yang turun ke bawah? Aduh nggak ada yang bisa. Kemudian itu istri orang lain atau anak perempuan orang lain. Bukan, nggak ada hubungan dengan kita, nggak mahram kita. Bagaimana ini? Yaitu tadi, hajat daruroh tadi. Ya kita pegang seanunya, semampu kita, kita letakkan posisi, habis itu udah selesai. Dan itu dimaafkan. Demikian ya, Allahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ada ya. Ya, bagaimana mendandani jenazah wanita gitu ya. Ketika dikafani lah paling tidak kan dikafani, saat mengkafaninya, maka ini bukan perbuatan yang disyariatkan. Ya,
Ini bukan perbuatan yang disyariatkan karena sejauh yang saya ketahui batasan jenazah wanita itu didandani hanya sebatas rambut saja. Itu pun dengan dikepang 3. Itu bisa dengan cara ini dibagi 3 lalu di kelabang taruh ke belakang. Ya. Atau bisa dibagi 3 masing-masing ini di kelabang lalu taruh ke belakang. Boleh. Sebatas itu saja. Selain itu tidak kita dapati tazyin untuk jenazah wanita, yaitu menghias-hiasi jenazah wanita. Wallahu a'lam bishawab. Apakah ini termasuk tasyabbuh? Wallahu a'lam. Ya. Saya tidak tahu juga ciri orang kafir yang mana yang kayak gitu ya. Syiar orang kafir yang mana. Cuma ya kalau yang saya dapati karena kan memang keluarga saya itu banyak Kristen. Keluarga bapak saya. Keluarga ibu saya juga banyak. Karena bapak saya kan mu'alaf. Dan sempat saya beberapa kali waktu kecil itu diajak ketika ada keluarga bapak yang meninggal, itu kan acaranya sampai 3 hari sampai 7 hari 7 malam. Ya, motong babi kan, kan makan. Ya, itu saya dapati bahkan opung saya waktu itu ya, bapaknya bapak saya meninggal itu semua dipakai jas, pakai dasi, digincui gitu ya, tongkatnya juga dimasukkan. Nah, itu kebiasaan mereka kan begitu, kebiasaan. Ya. Kalau memang bisa dihindari sebaiknya dihindari ya cara seperti itu. Kalau karena ketidaktahuannya ya semoga dimaafkan. Tapi ya itu tadi ya. Adapun dalam sunnah kita dapati ya bahwasanya menghiasi jenazah wanita itu sebatas rambut itu saja, enggak ada lain itu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain? Nah, cukup ya insyaallah. Tinggal kita praktek besok. Mudah-mudahan dimudahkan bisa nanti mempraktekkannya dan besok insyaallah ini ya metode praktek kita itu saya duluan nanti yang mempraktekkan mandi. Lalu setelah itu waktu yang secukupnya lah kan gitu ya. Kita bagi 4 item itu nanti. Mudah-mudahan bisa cukup setengah jam. Setengah jam pertama nanti saya contohkan mandinya sampai selesai beserta asisten saya Akhraden Gondrongi. Ya. Nanti kita ini kan gitu kan, saya contohkan dulu pertama, setelah itu langsung kita bagi 3 kelompok. Ya, nanti yang mau mencoba silahkan 3 kelompok tadi setelah mengikuti apa yang dicontohkan tadi ya. Kemudian nanti sedikit ya saya keliling untuk tanya-tanya apa setelahnya, pertama apa, kedua apa, ketiga apa gitu ya. Ininya diduluankan, sunnah fitrahnya, habis itu diistinjakan, habis itu gini sampai selesai. Jadi bisa lebih terekam gitu ya kalau seperti itu sambil ngomong gitu ya. Nanti ada ketua kelompoknya, bisa nanti satu tim itu ya terserah nanti berapa yang ada gitu ya. Kita bagi kelompoknya. Nanti ada kepala kelompoknya untuk menjelaskan. Begitu juga menghafani, kalau menyolatkan ya nggak perlu kita bagi kelompok. Nanti tinggal sekali praktek langsung kita pakai apa tadi? Cerai-cerai itu ya kita bawa, nanti mungkin ada papan-papan di luar, nanti kita anggap itu seperti kuburan lah kan begitu. Insyaallah besok kita praktekkan. Mungkin sampai di sini dulu untuk materinya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada malam hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Dan mohon maaf jika ada kalimat yang tidak pada tempatnya. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita mohon ampunan. Akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.